Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung bersama kami dalam edukasi psikologi. Acara akan dimulai beberapa saat lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, setiap peserta dapat mengaktifkan video menggunakan nama sebenarnya dengan menyertai unit kerja, nama unit kerja. Berikutnya, Bapak Ibu dapat menggunakan virtual background yang tersedia pada chat box Zoom. Selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di mute saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mengisi daftar hadir di link daftar hadir yang akan diberikan pada chat box Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tercurah untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Kepala Bagian Kesejahteraan Ibu Palupi Widianti, yang kami hormati Kepala Subak Konsultasi Bapak Eko Maulana, yang kami hormati Dharma Wanita Persatuan Sekjen BPK, yang kami hormati narasumber pada pagi ini, Psikolog Employee Care Center Ibu Rahmi Dahnan, yang kami hormati hadirin sekalian dimanapun berada. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul secara virtual dengan media Zoom Meeting dalam keadaan sehat walafiat, serta digerakkan hati kita untuk memahami dan menambah ilmu tentang parenting. Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan, SCC hadir dengan sharing time di setiap minggu dengan mengusung tema besar melejitkan keluarga bahagia yang akan dimulai pada hari ini 30 Maret 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita simak secara seksama pengarahan serta pembukaan Kepala Bagian Kesejahteraan Biro SDM yang akan sekaligus membuka kegiatan sharing time pada hari ini. Kepada Ibu Palupi Widianti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, meskipun udah hari ke-7, insya Allah puasa kita lancar sampai dengan 1 bulan, sampai dengan di akhir bulan suci Ramadan ini. Yang saya hormati Ibu Rahmi selaku narasumber pada kegiatan sharing time kita hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eri, MC kita pagi hari ini, kami dari Biro SDM, khususnya di bagian kesejahteraan di sebuah konsultasi, kami memiliki menyelenggarakan satu program parenting class, artinya pembekalan parenting ya buat para pegawai dan juga ibu-ibu Dharma Wanita yang mungkin pada pagi hari ini berkesempatan juga untuk mengikuti kegiatan kita. Ini merupakan ilmu yang bermanfaat buat kita para tidak hanya ibu-ibu sih sebetulnya. Jadi orang tua, ilmu parenting adalah dibutuhkan oleh orang tua untuk membentuk anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat membanggakan orang tuanya. Yang saya hormati
Bu Rahmi selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu peserta dan juga ibu-ibu Dharma Wanita yang berkesempatan hadir. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ini adalah sesi yang pertama dari kelas parenting kita yang mengambil tema terkait dengan hubungan puasa dengan pembentukan karakter anak maksudnya. Nah, kita selaku orang tua berharap ya Bapak dan Ibu kalau jika kita memiliki anak, kita bisa mendidik membesarkan anak kita untuk tumbuh menjadi anak yang baik. Baik itu sangat luas ininya definisinya. Paling tidak baik itu dia bisa berpikir dengan baik, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang bisa harus dihindari atau enggak. Kemudian kita juga berharap anak kita bisa memiliki perilaku yang baik, karena kalau kita lihat dari beberapa informasi belakangan yang ada di media itu agak-agak miris ya dengan kondisi ada anak yang usia SMP jadi pengedar narkoba, kemudian terkait dengan kekerasan atau bullying itu kayaknya tidak pernah berhenti, kemudian kekerasan penganiayaan dan sebagainya yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Para orang tua tidak pernah berpikir itu akan terjadi pada anak-anak usia anak-anak, tapi ternyata terjadi. Nah ini merupakan kita perlu lebih waspada, artinya kita perlu lebih tidak hanya mendampingi anak, memberikan waktu untuk anak, tapi kita juga harus punya edukasi, kita juga harus punya bekal bagaimana kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita supaya anak kita punya karakter. Nah, mungkin nanti Bu Rahmi bisa menjelaskan anak yang berkarakter itu seperti apa. Kemudian kita juga nanti bisa belajar juga, atau Bu Rahmi bisa memberikan informasi kepada kita selaku orang tua, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan gitu untuk bisa memiliki, paling tidak membentuk anak kita itu menjadi anak yang berkarakter. Ini merupakan ilmu yang penting buat kita, buat orang tua, tidak hanya ibu, khususnya juga ibu-ibu yang mempunyai waktu sedikit, ibu-ibu bekerja yang tidak bisa mendampingi anaknya sepanjang waktu. Ini penting untuk kita bisa belajar bersama, dengan harapan anak-anak kita nanti bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter itu tadi, bisa berperilaku baik, bisa berkomunikasi atau bertutur kata dengan baik, seperti yang kita harapkan, termasuk mungkin nanti bagaimana kita memilih sekolah dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di bulan suci Ramadan ini juga merupakan salah satu waktu yang paling tepat untuk kita memberi pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya dari sisi agama, dan juga bisa ternyata ada korelasinya dengan pembentukan karakter. Nah, ini nanti kita bisa diskusi bersama di kegiatan parenting class kita pada pagi hari ini. Karena bagaimanapun juga tugas kita ya, kewajiban kita sebagai orang tua untuk membentuk anak-anak kita, untuk mendampingi, tidak hanya mendampingi tapi juga membentuk anak-anak kita agar mereka kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat buat orang banyak. Itu saja dari saya. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Di samping kita mendapatkan ilmu, ini juga mengisi waktu Ramadan kita dengan hal yang positif. Jadi itu saja dari saya. Dengan ini saya buka kegiatan kelas parenting untuk sesi pertama pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti atas sambutan yang telah diberikan. Saya menyambung apa kata Bu Yanti tadi, ketika kita berbicara tentang parenting Bapak Ibu, maka di dalamnya ada ayah dan ibu tentunya. Nah, saya mau absen dulu nih, ada berapa ayah yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini? 10, 20, Masya Allah, banyak ya. Terima kasih kepada ayah-ayah hebat yang ada, yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan sharing time parenting pada pagi hari ini. Karena ibu-ibu jangan kecewa. Ayah itu
tidak hadir di setiap saat, tapi ayah hadir di waktu yang tepat. Bapak Ibu, setiap orang tua ingin agar anaknya kelak menjadi insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, juga cerdas secara emosional dan spiritual. Ramadan merupakan momen yang sangat baik bagi para orang tua untuk menanamkan karakter positif bagi anak di dalam rumah. Oleh itu, sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sudah Ibu Bapak kenal, Ibu Rahmi. Izinkan saya untuk menyapa Ibu Rahmi. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu tentunya sudah kenal dengan Ibu Rahmi. Kalau tidak salah Bu Rahmi ini sudah bergabung bersama SCC itu dari tahun 2014 ya Bu? Ya, insyaallah. Alhamdulillah, berarti kurang lebih sudah 9 tahun Bu Rahmi bersama dengan SCC. Bu Rahmi ini adalah pakar psikologi anak, Bapak Ibu. Beliau nanti yang akan menyampaikan materi kita hari ini tentang apa ya Bu? Tentang hubungan antara puasa dengan pembentukan karakter anak. Bagaimana puasa mempengaruhi karakter anak kita. Masya Allah. Baik, dengan begitu saya menyerahkan acara ini untuk Bu Rahmi menyampaikan materinya. Silakan Bu Rahmi. Terima kasih Mbak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan parenting class parenting sharing yang dilaksanakan oleh BCC, Biro Konsultasi dan sub konsultasi dan dari Biro Kesejahteraan. Terima kasih kepada Ibu Yanti, kepada Mas Eko dan teman-teman BCC yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing sedikit apa yang saya miliki tentang puasa dan pembentukan karakter. Karena memang ini adalah momen yang Allah kasih selama 30 hari untuk membentuk atau merubah sebuah karakter ya. Dan dikasih waktu 30 hari, sebuah waktu memang yang cukup ya, karena ada yang bilang kalau kamu melakukan sesuatu selama 21 hari akan menjadi kebiasaan gitu ya. Saya langsung saja mungkin minta dibantu share materinya oleh teman-teman. Bisa di slide show Mas. Ya, hubungan antara puasa dengan pembentukan karakter kayak apa sih gitu ya, karena kita pengennya apa sih, karakter apa sih ya, jadi boleh next ya. Jadi karakter itu kan suka dibilang apa sih, oh itu Rapunzel misalkan, itu kalau karakter di sebuah film gitu ya. Jadi karakter adalah the way someone thinks, feels and behaves ya, bagaimana cara seseorang itu berpikir, merasa dan bertingkah laku. Dalam beberapa kamus dikatakannya someone's personality atau kepribadian seseorang. Boleh next ya. Jadi kalau karakter personality atau kepribadian adalah gitu ya, apa yang Anda tampilkan ya, bagaimana merasa, bagaimana mempercayai ya. Dia tampak ketika sedang berbicara, sedang berjalan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada orang tuh kalau ngomongnya pelan ya, ada yang kemudian sangat diatur suaranya ya. Mungkin budaya mempengaruhi ya kepada seseorang. Jadi banyak mempengaruhi kepribadian karena saya pernah lihat di sebuah acara TV ada seorang reporter perempuan, reporter kan memang kadang-kadang sering ngomong cepet ya. Kemudian dia sedang mewawancari seorang profesor di Solo yang mengajarkan menari gitu ya. Jadi bagaimana menari mempengaruhi kepribadian seseorang dan sebagainya. Kemudian reporter ini bicara cepat gitu. Jadi gimana Prof? Terus kata profesornya, gitu ya, pelan-pelan. Bicaranya pelan-pelan. Jadi memang di situ di Solo, nah kita tahu bahwa memang banyak orang-orang yang berpenampilan, berbicara gitu ya, kemudian bagaimana dia merasa, menunjukkan siapa dirinya tuh sesuai dengan ya pola asuh kemudian budayanya. Karena hasil penelitian waktu itu ada kegiatan bayi sehat se-Indonesia gitu ya. Jadi yang menang itu kan bayi Solo gitu ya. Kan datang perwakilan provinsi kemudian dijejerin gitu ya. Bayi-bayi ini kemudian kalau bayi beda Sumatera tuh bukan petakilan ya, goyang-goyang. Tapi kalau bayi yang Solo tuh menggerakkan dia pelan-pelan. Jadi kalau kita bicara tentang personality theories gitu ya, teori personality memang Jung bilang gitu ya, Carl Jung bilang memang bahwa
ada archetype gitu, ada satu nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bertahun-tahun memang kemudian mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya, jadi memang ketika kita berbicara itu menunjukkan kepribadian kita. Ada yang pelan-pelan, ada yang malu-malu, ada yang cepet-cepet gitu, ada yang kemudian nggak ada berhentinya, bahkan konten-konten pun juga berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana tampil ketika Anda merasa ya, ada ketika dia lagi sedih, nangis cuman keluar titikkan air mata ya, ada yang kalau nangis teriaknya sekenceng-kencengnya gitu ya. Dan bagaimana kita mempercayai, ada orang yang merasa nyaman gitu ya kalau berpakaian seperti ini, ada orang yang nggak nyaman dengan seperti ini. Itulah apa ya, the way they think, behaves, and they feels gitu ya. Nah, kelihatan termasuk saat dia berhubungan dengan orang lain ya, komunikasinya. Kalau dalam suami istri itu juga kelihatan bagaimana hubungan suami istrinya. Ya, next Mas Ari. Jadi banyak sekali karakter traits ya, atau ciri-ciri atau yang mempengaruhi seseorangnya. Di sini ada beberapa yang saya dapatkan, beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri karakter seseorang. Tapi yang diambil yang bagus ya, karena memang kita inginnya kan orang berkepribadian yang baik ya. Ada yang ambisius ya. Bagaimana seseorang memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu hasil yang baik, karena memang kalau kami di psikologi itu ada namanya hasrat berprestasi. Itu kalau dari beberapa tes kelihatan bahwa orang ini memang ingin menampilkan sesuatu yang baik ya. Kemudian kreatif ya, bahwa semua bayi itu lahir kreatif. Tapi kitalah yang kemudian membuat mereka jadi pasif, kemudian mager, kemudian tidak teratur gitu ya. Jadi bagaimana ketika dia dibilang kreatif itu ya dia punya cara untuk menghasilkan sesuatu, tapi kadang-kadang jangan nanti jatuh, jangan. Jadi pola asuh kemudian membuat karakter kreatif itu kemudian mati, termasuk pola asuh yang otoriter ya. Kemudian compassionate ya, punya kasih sayang ya, sabar gitu ya. Kemudian courageous ya, punya semangat untuk melakukan sesuatu, fleksibel, dia mudah beradaptasi ya. Kalau bicara tentang karakter tuh ada, kalau bayi itu ada easy child ya, bayi yang mudah, yang sume, suka tersenyum, ketemu orang mau aja, digendong mau aja. Kemudian dia tidak irritable. Jadi kalau dengar suara dia nggak, suara keras dia tuh biasa aja, tetap tidur gitu ya. Itu easy child karena memang Allah sudah kasih corak berpikirnya, kemudian irama sirkadia atau hormonnya menjadi orang yang fleksibel ya. Kemudian ada namanya baby difficult child, ikut baby yang anak yang dia cuma mau sama satu orang saja ya, nggak mau sama siapa-siapa. Kemudian dia irritable, gampang terpengaruh oleh situasi lingkungan di luarnya. Kemudian sampai bahkan kadang-kadang itu ibunya sampai stres gitu ya, karena ini anak nangis terus, dan kadang-kadang juga sampai istilah mau ke kamar mandi aja ibunya itu nggak bisa, dititipin ke papahnya atau ke nenek itu dia nggak mau. Itu difficult baby atau difficult child. Nah, di tengah-tengahnya ada namanya difficult to warm ya, anak yang lama panasnya, dibilang anak diesel. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian punya anak yang diajak suatu tempat dia masih ngerungkel sama kita aja, pegangan, nggak langsung lari gitu ya, itu jangan didorong-dorong gitu, sana gitu, itu udah pada teman-temannya pada jangan. Dia memang bukan yang gampang cair, dia melihat-lihat dulu bagaimana lingkungannya. Ketika dia nyaman, dia tahu bahwa oh it's okay, cemasnya hilang, dia baru kemudian blend ya, menyatu. Sehingga kalau memang ibu tahu bahwa anak ibu ada difficult to warm, anak yang memang butuh waktu, anak diesel lama panasnya, kalau acara keluarganya jam 11, ibu datang jam setengah 11 atau jam 10. Jadi orientasi ruangan ya, bikin dia papa sih nyaman di tempat itu. Oh ini rumah nenek, oh rumah tante gitu ya. Terus dia diam dulu, nanti dia merasa nanti, jadi ketika tamu-tamu lain datang, dia sudah nggak cemas, dia sudah bisa bermain dengan sepupu-sepupunya gitu ya. Jadi perlu teknik-teknik tertentu menghadapi anak-anak dengan karakter yang tadi ya. Nah, anak-anak yang honest ya, yang jujur, itu karakter yang memang kita tanamkan sejak kecil, karena dia merupakan ya syarat ya keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat ya. Kemudian humble, sederhana, rendah hati ya, honorable ya, punya integritas ya, seperti BPK kan ada ininya tag-nya gitu ya, honorable ya, dia memiliki integritas sama antara mulut, perkataan dan perbuatannya. Loyal ya, dia punya kayak
kesetiaan, ya, kemudian conscientiousness, dia punya daya juang dan ingin menyelesaikan tugas, disebut juga dengan diligent, ya, anak yang rajin, ya, persisten. Jadi bagaimana dia bisa mampu, ya, bertahan pada suatu tugas. Jadi dia tidak mudah bosan, nggak mau gitu, capek gitu, ya. Jadi beberapa anak yang mendapatkan pola asuh yang permisif atau bahkan indulgence, dimanjakan, disebut dengan pola asuh spoiled, ya, dimanjakan tuh. Spoiled itu bahasa Inggrisnya dia artinya basi. Jadi anak-anak yang dimanjakan tuh dia basi, nggak berkembang, ya, dia nggak bisa memiliki yang namanya persistensi. Ayo deh kita ikut taekwondo, nggak mau, kalau taekwondo itu nanti capek, kakinya sakit, lari-lari gitu, ya. Kemudian ada yang namanya resilient, bagaimana kita seperti bola bekel, ketika kita jatuh kita bisa bangkit kembali, ya, daya membal seseorang menghadapi sebuah kesusahan dan dia bisa kembali lagi. Intinya sih kalau bahasa kita kan sabar, ya, kemudian mampu bertahan, ya, disiplin, ya. Bagaimana Allah menyuruh kita sholat 5 waktu agar kita disiplin. Jadi kemudian ini beberapa tipe kepribadian yang ingin kita tanamkan pada anak kita sejak kecil. Ini ada beberapa juga. Next slide. Ya, jadi boleh next slide, Mas Ari. Ya, ini karakternya, kalau dia cluster integrity, dia ada trustworthy, ya, mudah dipercaya, daya kepercayaan kita pada dia tuh tinggi, ya. Kemudian ada transparent, dia genuine, dia tidak pura-pura, ya, authentic, ya, sama, ya, honest juga, loyal, itu salah satu karakter juga. Kemudian ada selflessness, dia tidak selfish, ya, tapi dia mau, ya, beradaptasi, berinteraksi dengan orang lain sebagai manusia sosial, ya, humble, courageous, respectful, teachable, generous, trusting, caring, and just, ya. Sama lah intinya, ini modal seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada sebuah quotes yang saya dapatkan zaman saya masih kuliah itu, the best gift to your children is, ya, dia bilang self esteem, dia bilang, dan menjadikan dia menjadi orang sociable, orang yang, jadi kado terbaik kita buat anak kita tuh bukan rumah disentul, ya, bukan harta yang banyak, tapi bagaimana membuat mereka percaya diri, kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain. Atau kalau Bu Eli suka bilang nice person to be with, ya, orang yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau sama dia tuh enak gitu. Jadi dia mau jadi orang yang kalau nggak ada dia mengganjilkan, kalau datang dia menggenapkan. Jadi nggak ada lo tuh nggak seru gitu bahasanya. Jadi anak-anak mesti memiliki karakter seperti itu. Jadi dia dirindukan oleh orang lain dan dia menjadikan orang bahagia. Karena dia menghormati orang lain, kemudian murah hati, generous, dan mudah dipercaya, ya. Dan di bagian responsibility, karakter yang kita ingin bangun adalah reliable, ya, dia bisa diandalkan, dedicated, punya daya dedikasi, punya niat yang tinggi, intentional, punya self discipline, ya, future focus. Jadi dia nggak di sini tapi dia tidak hanya here and now tapi there and then, gitu, dia berpikirnya. Jadi dia tidak asbun gitu, asal bunyi. Dia memikirkan apa dampak dari apa yang dia lakukan, ya. Confident, ya, ini juga salah satu bentuk karakter anak-anak yang harus kita bangun, membuat mereka percaya diri. Oke, next, Mas Ari. Nah, dari sekian banyak karakter itu memang kalau dalam sebuah buku dibilang anak-anak kita tuh memiliki namanya tambang emas, ya, gold mining, gitu. Di dalam hati anak tuh ada tambang emas yang seperti juga emas, dia mesti digali, ya, dia mesti dia mesti pecah-pecahin dulu dari batu-batunya, kemudian dia diayak gitu, ya, antara dipisahkan antara emas dan batu-batunya. Artinya sebetulnya karakter baik itu sudah ada, Allah kasih, ya. Tapi kemudian bagaimana orang tua bisa nggak sih menambangnya, membantunya mengeluarkan menjadi sebuah perilaku, ya. Jadi punya potensi akan menjadi sebuah kemampuan kalau dia dilatihkan dan diasah bahasanya, ya. Nah, Allah berikan kita kesempatan puasa untuk mengasih anak-anak kita agar mengembangkan karakter-karakter yang kita harapkan, ya. Tidak. Izin Bu Rahmi, mic-nya ke mute. Ya, tadi karena ada yang bicara jadi bocor.
Jadi puasa adalah sarana untuk membangun karakter atau kepribadian anak-anak kita karena di situ ada yang namanya pelatihan ya. Nama juga pelatihan kan dia nggak boleh dikerasin, dia nggak boleh tergesa-gesa ya. Jadi anak-anak itu karena arti puasa adalah menahan ya, menahan diri dari makan, minum, berbicara, tadi kadang berjalan itu secara arti bahasa, tapi secara istilahan, secara istilah dalam agama berpuasa menahan lapar dan minum dan yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari atau maghrib. Nah, saya melihat apa sih ya, saya sudah melewati ini anak-anak saya yang musuh udah kuliah. Jadi saya melihat teman-teman adik-adik kelasnya tuh yang lagi melatih anaknya berpuasa tuh ada yang posting dia lagi sahur sambil merem gitu ya. Memang itu berat gitu ya. Tapi ini memang harus dilakukan bagaimana anak-anak kita belajar ya untuk menjalankan ibadah ini bukan latihan ya, dan kita bisa membuat mereka mengembangkan ya tadi sifat-sifat atau beberapa hal yang bisa kita ajarkan kepada mereka ya. Contohnya sabar. Jadi sabar itu tidak hanya acceptance menerima. Sabar itu tidak pasif, tapi sabar itu dia aktif ya. Dia performance gitu. Jadi gimana caranya ketika kemudian aus gitu ya, kemudian sebentar lagi bisa 5 menit lagi bisa gitu. Jadi ibunya kemudian mengalihkan perhatiannya untuk tetap bertahan pada puasanya tidak minum. Kenapa? Karena sabar itu tidak simsalabim seperti membalik telapak tangan. Dia perlu pelatihan. Contohnya kalau masih TK dia berbaris, dia meletakkan tasnya di cantelannya, dia berantri untuk mendapatkan mendapatkan sesuatu ya. Saya pernah ikutin anak saya waktu sekolah di kindergarten ya, di kindergarten di Perth itu saya lihat mereka diajarkan untuk misalkan sit on your star gitu ya. Jadi anak-anak tuh benar-benar dia tertib ya, berdiri di atas bintang-bintang yang dia tidak bisa istilahnya nyelak. Nah, kalau di kita kan nyelak itu ya sesuatu yang kayak gimana, walaupun sekarang sudah banyak lah dengan ada peraturan Transjakarta yang membuat kita harus antri, tapi di TK itulah kemudian kita mengajak anak tuh sabar ya, sabar. Jadi ketika ada yang birthday gitu, ada yang ulang tahun, mereka kan akan mendapatkan goodie bag dan satu kue ya. Nanti mereka antri datang gitu ya, balik lagi. Dan pernah saya lihat di sebuah sekolah, di sekolah Ar-Rahmah ya, Ar-Rahman apa Ar-Rahman yang punya Dewi Motik TK, itu anak-anak dia storytelling ya. Jadi dia cerita. Jadi suatu hari ada seorang anak pada malam hari bla 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 gitu, kemudian habis itu anak-anak diberi kesempatan siapa yang mau tanya gitu, mereka angkat tangan gitu. Mereka selalu nggak boleh calling out ya, diem gitu ya. Kemudian ketika tunjuk iya kamu Desi gitu ya. Terus Desi kemudian malam itu anaknya benar. Nah, yang benar akan mendapatkan sebuah hadiah gitu ya. Yang ajaibnya, saya amazed ya, saya terkejut gitu ya ketika anak-anak TK itu yang tadi dapat bisa menjawab dapat hadiah, dia mengambil hadiahnya, kemudian dia meletakkannya ya di lokernya. Itu sesuatu yang wow gitu ya, pelatihannya bagus banget ya, itu pelatihan sabar ya. Jadi, nah puasa juga memiliki sarana untuk menanamkan beberapa karakter anak ya. Berikut mungkin bisa Mas Ari dipasangkan sedikit ya, next slide gitu ya. Bagaimana sih hubungan puasa dengan pembentukan karakter kepribadian anak? Ya baik-baik saja gitu ya. Oke, Mas Ari, monggo silahkan dipasangkan. Anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Jadi teringat ya sama saya ketika saya masih kecil kan ada lagu Bimbo. Jadi kalau yang kenal Bimbo berarti umurnya lebih kurang sama saya ya. Udah 35 tahun ya. Atau 45 tahun. Jadi memang lagu itu menggambarkan ya ada anak pada bapaknya, buat apa sih lapar-lapar puasa gitu ya. Jadi kan banyak orang ya, ini baru hari pertama oke, ikut sahur gitu ya. Hari kedua nggak sahur, padahal dia sudah balik gitu ya.
Padahal puasa itu adalah kewajiban untuk orang dewasa. Tapi kemudian dia entah apa yang terpikir oleh dia, saya juga tidak paham kenapa mereka tidak melakukannya. Ya, buat apa sih lapar-lapar puasa gitu ya? Nah, jadi anak tanya. Jadi ketika anak tanya, ayahnya menjawab ya. Lapar membuatmu rendah hati selalu. Jadi dengan dia lapar gitu ya kan apa setiap anak kan ada jadwalnya ya. Jadi jam 7 susu misalkan, kemudian jam 8 nanti jus, nanti jam 9 snack, nanti jam 12 dia dikasih makan apa. Jadi ada anak-anak yang dia tidak dibiarkan lapar sama orang tuanya. Tapi dengan kemudian dia belajar berpuasa walaupun cuma hanya sampai jam 9 ya, walaupun hanya sampai jam 12 itu dia belajar rasain lapar mama sebentar ya nak ya gitu. 1 jam lagi atau setengah jam lagi gitu. Aku nggak mau gitu. Tapi ketika kemudian kita form orang tuanya memiliki self efficacy bahwa ini anak muda jadi puasa supaya nanti ketika dia 7 tahun, 10 tahun dia sudah memiliki behavior ini, tingkah laku ini. Karena yang namanya pengasuhan adalah membentuk kebiasaan ya dan memberikan meninggalkan kenangan. Jadi bagaimana dia punya kebiasaan untuk menahan laparnya. Kenapa? Karena ini akan membuat dia bisa merasakan ya ya menumbuhkan empati ya. Jadi kalau kakak nanti lihat ada orang di jalan ya dia mungkin dia nggak punya uang, mamahnya nggak punya uang untuk beli sesuatu, dia mungkin makannya 1 kali. Jadi dia memberikan empati. Jadi hasil penelitian marshmallow theory ya, jadi ada anak-anak TK yang kemudian ditawarkan, siapa yang mau marshmallow gitu ya. Saya kalau anak TK kan begitu. Oke, saya akan kasih kamu 1 marshmallow kalau kamu langsung memakannya. Tapi kalau mau menundanya gitu ya, saya lupa apakah setengah jam, I will give you 2 atau lebih lah dari 1. Beberapa anak nggak tahan ya karena dia memiliki yang namanya instant gratification ya, pengen semua yang diinginkan didapatkan. Nah, anak-anak yang mau menunggu gitu ya, kemudian dia mendapatkan lebih dari teman-temannya, dilihat perkembangan kehidupannya gitu ya, sampai beberapa tahun karena ini long distance deh. Longitudinal research ya, jadi penelitian sepanjang umur. Jadi sama seperti ada orang-orang yang punya tipe yang pemarah, kemudian tidak bisa menahan marah, kemudian orang yang tergesa-gesa tuh diukur kehidupannya, diikuti kehidupannya sampai beberapa tahun kemudian. Pada tahun tertentu gitu ya, entah itu orang-orang yang tipe saya lupa apa B itu ya, itu yang pemarah itu udah pada nggak ada gitu, meninggal duluan ya karena tidak mampu mengelola emosinya, tidak mampu mengelola dorongan-dorongan segeranya. Nah jadi dengan berpuasa ini anak-anak kita diajarkan tadi menahan lapar sehingga memiliki empati ya, termasuk ketika kemudian saya juga ngelihat beberapa anak ya yang kakaknya tadi sambil merem-merem tuh ngunyah gitu ya. Tahun lalu masih TKA dia nggak pakai drama anak laki-laki ya. Nah, jadi sama akinya sama kakek itu dikasih hadiah 2 ya. Pertama dia sudah latihan puasa full sampai sore, kedua dia nggak pakai drama. Nah, adiknya sekarang baru lagi latihan dia sama-sama 5 tahun seperti kakak. Itu sekarang nanti kalau sampai sore nanti minta Häagen-Dazs, pokoknya minta ice cream lah. Nggak apa-apa gitu kalau masih segitu. Nah, jadi dia kan kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang dia ya tantrum ya, tapi kita bisa melihat, ya anak masih bisa nih sebetulnya nahan. Ya jangan sampai karena kita tidak pernah membiasakannya, akhirnya kemudian sampai usia 12 tahun dia tidak siap. Nggak mau puasa, lapar, padahal dia sudah balik. Ya. Jadi, oke, next, Mas Ari. Nah, apa sih hubungannya puasa ya dengan karakter anak? Nah, karena di sini salah satunya adalah membentuk kemampuan keterampilan eksekutif functioning atau fungsi eksekutif. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu eksekutif itu apa ya? Orang yang mengambil keputusan, orang yang mengorganisasi, ya, orang Mohon maaf Bu Rahmi, mix-nya mungkin agak kurang tepat posisinya, agak berdengung Bu. Jelas nggak? Ya, sudah jelas. Ya, kekecilan. Jadi fungsi eksekutif ini adalah mengembangkan otak bagian depan ya, fungsi eksekutif dan eksekutif ya. Dia yang tadi kata Bu Yanti membedakan mana baik, mana buruk, benar salah, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena dengan mengembangkan fungsi eksekutif ini, dengan mengembangkan otak bagian prefrontal cortex ini, anak ini
orang akan memiliki yang namanya kemampuan untuk tadi diantaranya adalah emotional control ya. Ketika dia bilang haus gitu ya, oke haus sekali ya, yuk gitu ya, kita main ke sana yuk, di sini mama kayak mama ajak siram apa setengah hari itu sama ibunya tuh disiram pakai selang ya gitu. Kenapa? Karena zaman sahabat Rasulullah dulu, ketika kemudian Rasulullah melihat bulan ya, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, dan kami pun berpuasa ya, dan kami mengajak anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Jika mereka gitu ya merengek gitu, mereka tuh kayak rungsing atau mereka tuh rewel saat berpuasa karena lapar, kemudian kami memberikan mereka mainan dari benang wol atau benang sutra, itu sesuatu yang untuk mengalihkan perhatian mereka dengan sesuatu yang menyenangkan. Zaman dulu mungkin mainan dari benang sutra atau wol itu apa boneka ya, nah sekarang mungkin permainannya apa Lego apa pokoknya menyenangkan dia, artinya tidak buru-buru ini minum gitu enggak, tapi sebentar saja diajak untuk menahan ya, supaya dia punya kemampuan tadi ya, impulse control ya, think before act, bagaimana kita kembangkan mereka kemampuan executive function ini ya, supaya menjadi orang yang ya bisa ya. Kalau ayam itu ketika dia birahi dia cari betina ya, bukan ayam jantan ya. Ayam jantan birahi dia cari ayam betina untuk kawin ya. Kawinnya di mana saja. Tapi kalau manusia gitu ya, dia punya executive functioning, dia bisa mengontrol impulsnya. Dia pulang dulu sampai rumahnya, baru ketemu istrinya, baru kemudian melakukan hubungan seksual. Nah, tapi sekarang berapa banyak orang yang tidak memiliki executive function ini karena tidak dilatih oleh orang tuanya dengan berbagai ibadah, dan juga tidak dikembangkan dengan membacakan kisah-kisah atau membacakan ayat-ayat Allah atau kitab suci gitu ya. Akhirnya dia berperilaku seperti binatang, karena menurut penelitian ya, memang PX ini yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, ketika ini tidak berkembang, itu yang nauzubillah jangan sampai terjadi pada anak-anak kita, karakternya akan menjadi karakter yang ya tadi kebalikan dari yang sudah kita sebutkan tadi, tidak memiliki kemampuan untuk menahan gratifikasi ya, tidak bisa mengontrol emosinya, mudah marah ya, dia tidak punya tanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kalau orang yang berkembang executive function-nya, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ya, dia memonitoring ya dirinya, kesadarannya, kemudian juga dia punya goal setting ya, bisa menetapkan tujuan ke depannya, dan dia bisa mencapai tujuannya ya. Oke, next Mas Ari. Kenapa puasa bisa mengembangkan executive functioning? Karena situ ada namanya menahan diri, mengontrol diri, ya fokus ya. Kemudian ada tadi kan memberikan sedekah ya, takjil ya, berbagi, mengajarkan sabar dan empati ya. Oke, next. Ya ini ya. Next Mas, dengan berpuasa ya insya Allah sejak kecil kita diajarkan anak-anak akan menjadi orang-orang yang bertakwa ya, la'allakum tattaqun ya, bagaimana Allah menyuruh kita berpuasa agar kamu bertakwa, sholat pun juga agar kamu bertakwa, sehingga kita akan jadi orang yang beruntung. Apa sih orang bertakwa itu, apa sih orang beriman ya, orang-orang yang khusyuk sholatnya gitu ya, karena kalau dia punya self control, dia bisa bagaimana caranya memanage waktunya, jadi ketika azan dia kemudian sholat ya, karena dia sudah pernah diajarkan berpuasa, makanya pas lagi waktu sahur apa subuh gitu ya, bukanya pas maghrib ya, jadi dia bisa mengontrol dirinya dengan waktunya dan bisa menjadi orang yang bisa tepat waktu ya, khusus sholatnya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna ya, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang melihara kemaluan ya, kecuali kepada istri mereka, maka mereka tidak tercela. Tapi siapapun yang mencari di balik itu atau berzina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas ya. Orang beriman itu orang yang beruntung, yaitu mereka yang menjaga amanat-amanat dan janji-janjinya. Kenapa dari puasa bisa mengajarkan mereka amanat dan janjinya? Karena ntar ya bukannya jam 9 ya. Itu nanti kalau jam 9, kalau jarum pendeknya angka 9, jarum panjangnya angka 12. Dia liatin jamnya gitu ya. Nah itu kan lucu-lucu memang, ketika kita bisa melatih anak kita berpuasa, bisa memberikan tadi ya, membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Ya kenangannya apa? Dia boleh mendekor rumah dengan sesuatu yang indah ya ketika menjelang Ramadan. Dia boleh menentukan makanan berbukanya ya. Jadi dia senang. Jadi
pengasuhan adalah membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan, sehingga anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang mungkin bisa menjadi bekal dia ketika di masa remaja, masa balik, ketika istilahnya apa ya namanya, argo dosa dan pahalanya sudah dia tanggung ketika dia menci basah atau ketika dia haid. Ya. Demikian mungkin teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Mbak Eri yang saya sampaikan. Monggo kita lanjutkan dengan sharing-sharing atau tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi, Masya Allah materinya sangat-sangat mengeluarkan energi positif buat saya, Bu. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan pada narasumber kita bisa menyampaikan dengan melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga direct message ya Bu, langsung ke Bu Rahmi atau juga ke saya. Bu Rahmi, untuk mengawali pertanyaan saya izin bertanya ya Bu. Monggo. Kira-kira kapan saat yang tepat ya Bu untuk kita memberikan reward dan punishment pada bulan Ramadan ini? Kadang-kadang kan kita suka mengiming-imingkan tuh Bu sama anak-anak. Nanti kalau puasanya penuh dapat THR-nya banyak gitu. Ya. Nah, itu gimana ya Bu? Yang Sama baiknya. dengan pertanyaan kapan anak mulai dilatih berpuasa. Ya, jadi ada hadis mengatakan saat dia bisa membedakan mana kiri mana kanan. Itu termasuk gini ya. Kapan anak disuruh sholat gitu ya, mulai diajar sholat. Kita patokannya pada perintahkan anakmu ketika sholat ketika 7 tahun dan pukullah dia nggak mau sholat ketika berusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidurnya. Artinya kalau perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun, artinya 7 tahun dia sudah bisa sholat. Berarti pelatihannya di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi saya melihat perkembangan 4 anak saya gitu ya. Ada yang anak tuh 1 tahun tuh udah kita beliin mukena kalau yang perempuan ya. Kalau laki-laki kita kayak dikasih kayak sarung kecil ya. Itu dia baru cuma melakukan gerakan. Bahkan sebelum 1 tahun pun anak-anak sudah mau mengcopy ya, sudah meniru gerakan sholat ya. Saya lihat ada di reelsnya apa sih adiknya siapa namanya, anaknya Nagita Slavina ya, si Cipung gitu ya. Dipakai sarung, dia tuh kayak sujud-sujud. Artinya dia copy paste aja tingkah laku orang sekitarnya. Nah, kemudian ketika 1 tahun udah bisa bicara, kita ajarkan Al-Fatihah misalkan ya. Nggak usah yang Al-Iftitahnya. Nah, ketika kemudian mau sholat kan kita ajarkan berwudunya. Dan anak-anak itu ya Masya Allah barakallah ya, mereka itu seperti spons yang menyerap air. Gampang banget mengingatnya. Jadi saya punya bukan penelitian ya, kayak kalau Jan Piaget kan juga penelitiannya ke anaknya ya. Jadi anak saya yang pulang bungsu karena saya udah jadi psikolog dan anak saya saya juga udah punya waktu itu ketika baru dia punya mukena, saya bilang kan syaratnya untuk sholat adalah kan dia pakai wudhu dulu ya. Saya bilang saya ajarkan mulai dari tangan, mulut, hidung ya, kemudian muka dan sebagainya sampai lengkap baru pakai mukena sholat. Besokannya dia mau sholat lagi, saya suruh wudhu lagi. Saya cuman pengen cepat karena ayahnya udah mau komat. Terus saya cuma pakai yang syaratnya yang istilahnya ya sebagai test the water juga ya. Saya cuma langsung tangan, muka. Terus dia bilang gitu. Dia baru 1 tahun waktu itu. Jadi dia sudah mengingat. Nah, jadi beranjak ya dari pelatihan sholat itu sebelum 7 tahun, artinya 4 tahun itu udah ikutin gerakan ya, udah mulai belajar Al-Fatihahnya. Kapan kita mulai mengajarkan anak untuk berpuasa? Sama juga gitu ya. Kalau dia udah 3 tahun ya, kita sebelum berpuasa tuh kita harus memeriksakan anak kita ke dokter dulu ya. Maksudnya kesehatannya, karena puasa itu kan terkait dengan makan bukan gerakan. Jadi kemudian siapkan logikanya dulu, kognitifnya ya. Puasa itu apa gitu ya. Hari nanti minum susunya subuh-subuh ya gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian nanti sampai jam 9 saja, cuman 1 jam saja. Jadi ada kayak bertahap. Nah, jadi terkait dengan pemberian jangan kayak istilahnya apa ya? Jangan jadi kayak anak-anak bilang tuh, aku tuh cuma jadi piala ibuku gitu ya. Aku juara apa, ibuku posting. Jadi, ayo belajar supaya nanti kalau aku juara, ibuku posting. Aku nggak suka seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nih latihan puasa baru 4 tahun dipaksa sampai istilahnya sampai sore gitu. Anaknya udah bahkan mungkin sampai dehidrasi dan pingsan.
jangan sampai seperti itu. Jadi, nah kalau baru 5 tahun misalkan sampai 2 jam 12, nanti kalau ada yang sampai jam 12 nanti mama kasih ice cream gitu ya. Jangan bilang pahala pada anak-anak yang masih 5 tahun, karena dia masih berpikir yang sangat prekonseptual ya, belum sampai yang konkret bahkan abstrak, jangan sampai. Jadi mama kasih ice cream. Jadi sampai seefektif kapan efektif pemberian reward itu atau pemberian konsekuensi positif itu, dia hanya efektif di usia 5 sampai 9 tahun. Oh, ya, baik. Terima Selebihnya kan dia kasih. udah terbentuk behavior-nya, nanti dia mimpi basah di usia 10 tahun, di usia 10 tahun dia haid, dia sudah terbiasa. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmi. Berarti dari usia dini harus kita langsung tanamkan karakter itu ya Bu, agar nanti di usia remaja sudah tertanam langsung pada diri anak. Baik Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang sudah masuk ke saya akan bantu bacakan. Bagaimana cara melatih kejujuran untuk anak usia 10 tahun, Ibu? Karena kan kalau anak sekolah itu suka ada buku laporannya, Bu. Jadi dia suka bilang, isi aja saya puasa. Padahal tadi dia karena nggak sahur, dia nggak puasa. Bagaimana ya, Bu, untuk menyikapi itu? Ya, jadi memang ini terkait dengan pengasuhan ya. Kalau komunikasi kita selalu yang pertanyaannya yes or no question, puasa nggak? Gitu ya. Anak akan menjawab apa yang disukai orang tua. Jadi jangan kasih pertanyaan yes or no question. Kemudian orang tua jangan menunjukkan ketidaksukaan dengan kekerasan, gitu ya. Karena untuk menghindari kekerasan, akhirnya anak berbohong. Ya, jadi tapi kemudian orang tua menjadi contoh. Ya, contohnya saya waktu punya anak pertama kan kita berjalan ada uang Rp500 gitu ya. Untuk saat itu rupiah itu tahun 95 itu tahun 96 itu lumayan besar ya. Cuman saya bilang itu uang bun gitu ya, itu not mine, itu bukan punya kita singkirkan saja, mungkin ada orang yang membutuhkannya atau kehilangan. Jadi dari contoh-contoh kita, jujur itu memang sesuatu yang dilatihkan. Celaka gitu ya orang tua ketika misalkan anaknya pulang membawa barang yang bukan miliknya, terus dia umpetin gitu ya, maksudnya ya udah punya siapa tuh, kita harus aware ya dengan barang-barang anak kita. Kalau kita tidak pernah membelikannya, dia tidak bisa membelinya juga, dia bawa, kita harus tanya, jangan langsung marah, tanya ada punya ini pensil siapa ya gitu. Gitu. Kalau dia atau ibunya nggak bakalan marah, tadi aku ambil dari tasnya siapa. Terus pertama kali kita jawab, pertama kita bereaksi itu akan menjadi presiden ya. Kamu tadi pingin sekali pensil itu, tapi kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Besok kembalikan ya. Jadi ketika pertama kali kita bereaksi terhadap sesuatu, itu akan diingat anak. Ya, jadi kita juga jangan punya juga pola-pola. Nanti kalau Tante Rina telepon, bilang mama nggak ada ya, kalau mamanya ada. Ya, jadi itu memang dimulai dari kita orang tua, pembiasan pada hal yang lain. Sama tadi kalau kemudian ya tadi anak sebagai piala gitu ya, kita ingin anak kita misalnya gitu ya kelihatannya bagus terus gitu ya, kemudian kita ya udah isi aja nih sesuai puasa aja. Tapi kalau bilang abang kan nggak puasa, kan Allah Maha melihat. Jadi kita memberikan juga nilai-nilai spiritual, moral, etika yang membentuk karakter anak, membentuk PFC anak-anak kita ya, sehingga mereka jadi jujur. Oke, baik. Bapak Ibu, ada satu lagi nih Bu, sudah masuk. Saya bacakan, bagaimana cara membujuk kakak yang umur 6 tahun yang sedang puasa tergoda saat adiknya makan umur 3 tahun, Ibu. Kakaknya itu ya? Umurnya 6 tahun kakak, adik 3 tahun. Iya, jadi memang perlu situasi ya yang mendukung ya. Artinya memang kalau memang kakaknya lagi berpuasa, saya kasih tahu sama Mbak, kalau mau ngasih makan adik, tidak di depan kakak gitu ya, sehingga tidak jelek gitu sih, yang goda-godain gitu ya. Kan kamu kan banyak teman-teman kita ya, maaf ya lagi puasa ya, terus malah sengaja nih biar biar gue pengen ngetes lo gitu kan kalau udah dewasa ya. Tapi kalau masih kecil kita memang harus hindarkan. Jadi waktu saya masih kuliah di Fakultas Sastra itu kan apalagi jurusan bahasa Inggris ya, teman-teman saya tuh pakaiannya mini-mini ya waktu zaman saya masih tahun 1988. Terus kita bilang, misalkan namanya Intan gitu. Intan, kok lu Ramadan pakai celana pendek? Enggak, gue pengen tahu nih anak sastra kuat apa enggak sih imannya gitu. Jadi ya jangan kayak gitu juga. Artinya walaupun yang orang udah dewasa, tetap aja kita harus menjaga jangan sampai orang batal puasa gara-gara kita. Oleh karena itu
kita perlu menciptakan suasana yang menyenangkan berpuasa, sesuatu yang kenangan yang menyenangkan ketika berpuasa dengan tadi menjaga suasananya. Jadi ketika adik ngedot, ketika adik makan, tidak di depan anak kita yang sedang belajar berpuasa. Yang menyenangkan. Wah, setuju. Terima kasih Bu Rahmi tips-tipsnya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat dari Jawa Barat dengan Ibu Nia. Ada teori yang pernah saya baca kalau anak atau orang yang dengan kecerdasan di atas rata-rata memiliki kecenderungan lebih mudah depresi dari biasanya. Apakah teori tersebut relevan, Ibu? Jika iya, memang ada kalanya anak yang cerdas secara akademis, tapi kurang bisa kehidupan sosial yang bagus. Bagaimana menyikapinya? Ya, jadi saya nggak tahu ya jawabannya, tapi kalau saya lihat gitu ya relevansi seperti apa, kadang-kadang memang orang tua itu fokus pada akademis ya. Mereka Benar, lupa setuju Bu. bahwa ada hal yang perlu dikembangkan ketika usia mereka TK, yaitu pengembangan sosial emosional. Jadi kita ojo ke susu gitu ya, masih 5 tahun dimasukin ke les membaca, ikut les ini, mestinya di usia itu dia belajar bagaimana mengontrol emosi, bersabar, empati ya ketika TK itu. Jadi TK itu menunya atau kurikulumnya itu bukan yang menulis kemudian membaca, sehingga anak-anaknya tidak memiliki bekal yang tadi kontrol kontrol emosi itu yang mesti kita ajarkan ketika usia mereka baru 5 tahun. Nah, jadi karena kita fokus pada pengembangan akademik, kita lupa bahwa anak ini harus semua berkembang antara kognitif, sosial emosional dan konatifnya atau gerakannya ya, motoriknya. Jadi memang seringnya kemudian ada yang namanya gap yang sangat tinggi antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektualnya ya, sehingga susah sekali nih dia ya untuk mengontrol emosinya. Memang saya sih juga nggak mau, saya belum mendapatkan, tetapi beberapa orang yang saya hadapi ya akhirnya ibunya juga susah juga gitu ya karena menghadapinya, karena dia terlalu karena dia pintar, banyak ilmunya, dia tidak diajarkan, diimbangi dengan tawadu, rendah hati, dia underestimate orang-orang yang di bawahnya. Kadang-kadang memang mereka nyambung dengan orang lebih tua karena pengetahuan lebih baik, tapi kita tidak ajarkan kepada, kan karena dia tahu, kenapa sih dia pipisnya berdiri, kenapa sih dia makannya sambil tangan kiri, karena dia udah knowledgeable. Nah, sementara mungkin anak itu belum diajarkan sama ibunya, tapi kita mesti ajarkan, mudah-mudahan ya dia dapat ilmunya sehingga dia jadi jangan membuat anak kita menjadi orang yang arogan. Tapi memang banyak kejadiannya memang yang ya depresi, yang mengalami gangguan jiwa itu beberapa memang IQ-nya tinggi, tapi saya nggak bisa bilang itu relevan atau tidak karena saya juga tidak lupa mana teorinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmi. Sebelum ada yang sudah raise hand, mohon izin saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mengisi daftar hadir di kolom chat linknya ya Bapak Ibu. Silahkan kepada Bapak Budi Manjaya. Wah, ini Bapak hebat. Yang pertama kali bertanya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eriani atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam kenal Bu Rahmi. Iya Pak Budi. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin sharing, yang kedua saya ingin bertanya. Pertama, saya sharing itu berkaitan dengan bagaimana pengalaman yang sudah saya jalani ketika saya mendidik anak saya berpuasa. Pertama itu waktu saya mendidik anak saya yang laki-laki untuk bisa bangun waktu sahur, kan itu susah banget kalau anak laki-laki itu banyak kali alasannya. Akhirnya saya berpikir, saya gendong, saya buka pintu rumah, saya bawa ke teras, biar dia menghirup udara segar, akhirnya dia bangun. Gitu. Langsung dia segar. Gitu. Tiap hari saya coba, alhamdulillah berhasil. Nah, di anak yang laki itu saya coba seperti cara-cara yang umum ya. Kalau dia tidak tahan, minta minum, ya udah saya kasih minum gitu. Terus buka puasa jam 12 minta makan, ya udah saya kasih makan. Akhirnya yang terjadi puasanya itu jadi manja gitu, saya perhatikan. Boleh-boleh minta minum, boleh-boleh minta minum.
Ada aja gitu caranya gitu untuk bisa minum gitu kan. Akhirnya dalam sebulan itu ya puasanya banyak yang bolongnya. Dan itu memang terjadi ketika dia berumur 5 tahun. Nah, kemudian pengalaman yang kedua itu di tahun ini saya mencoba mengajarkan puasa dan bangun sahur itu ke anak kami yang perempuan yang berumur 5 tahun. Kebetulan ada kakaknya yang tidurnya bareng yang berumur 10 tahun. Jadi untuk bangun sahur relatif lebih mudah. Karena mencontoh kakaknya. Nah, kakaknya bangun, dia juga ikut bangun. Nah, di hari pertama dicoba puasa, bolak-balik ngerayu, minta minum gitu kan. Terus nanya kapan buka puasa gitu. Terus saya coba janjikan tidur siang, nanti setelah bangun, kemudian sholat asar, boleh nonton Upin Ipin. Saya bilang gitu. Karena kebetulan di rumah kami itu nggak ada TV kan, Bu. Jadi saya pilih-pilih itunya tontonannya dan nggak selalu. Kebetulan karena Ramadan masih nyambung lah pikir saya. Makanya saya tawarkan itu dan akhirnya deal kan. Dia mulai nonton, nah terus berhasil puasa dah di hari pertama dia penuh gitu dengan lemas-lemasnya gitu tapi penuh gitu. Kemudian saya lihat di hari kedua ternyata tubuhnya itu sudah mulai beradaptasi gitu, sudah mulai nggak lemas seperti hari pertama, sudah mulai segar, sudah mulai bisa nyanyi-nyanyi walaupun setengah hari ya, setengah hari sore siang sore itu udah mulai diem aja gitu. Alhamdulillah full. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang bolong. Sudah masuk hari ke-8 ini full terus, bisa sahur, bisa puasa, dan juga bisa sekolah sampai jam 11 ya. Dan tidak ada yang bolong satupun. Walaupun di sekolah godaannya itu tinggi banget. Kawannya pasti buka puasa kan. Kemudian gurunya juga khawatir. Ini kok dia nggak mau buka tapi lemes gitu. Sampai gurunya itu nelpon istri saya kan. Ini beneran. Boleh dikasih minum nggak? Gitu. Ini beneran kuenya puasa. Iya Bu, beneran dia udah puasa udah 4 hari. Nggak ada bolong gitu. Jadi kami minta tolong sama gurunya, tolong Bu ketika anak yang lain itu makan, dia tolong diajak tidur. Gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini lancar. Mungkin itu sharing pengalaman yang bisa saya bagikan, mungkin bisa ditiru oleh beberapa teman walaupun ini ada kondisi-kondisi yang mendukung kan gitu ya. Ya kesimpulannya kalau di yang saya alami itu ketika anak bisa tahan puasa di hari pertama sampai full, maka dia akan bertahan di hari-hari selanjutnya gitu. Oke, kemudian yang kedua Bu, yang kedua yang ingin saya tanyakan. Ini saya agak bingung dengan ada satu teori parenting yang mengatakan seperti ini bahwa kita dianjurkan tidak menggunakan kata jangan pada anak gitu. Jangan main pisau. Jangan, pokoknya segala macam jangan. Bahkan jangan makan dengan tangan kiri, misalnya gitu. Karena dikhawatirkan nanti akan menghambat pertumbuhan otak kanannya. Yang otak kanan itu biasanya selalu pengen mencoba, nggak terlalu banyak berpikir, coba aja ketika dia merasakan tidak nyaman, maka otak kirinya baru berpikir, oh ternyata ini bahaya, oh ternyata ini tidak nyaman gitu. Jadi yang boleh dilakukan harus mengatakan sebaliknya, kalimat yang positif, gitu. Makan dia dengan tangan kanan, karena Rasul mengajarkan makan dengan tangan kanan, gitu. Nah, jadi harus kalimat positif. Kemudian apapun boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat dan tidak membahayakan. Nah, itu teori pertama yang saya dapatkan. Tapi saya kemudian mendapatkan ada teori yang berlawanan, Bu. Yang seperti ini kira-kira. Kenapa nggak boleh mengatakan kata jangan? Allah sendiri itu mengatakan kata jangan di dalam Al-Quran. Nah, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. La tamshi fil ardi marha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong.
Jadi kenapa kita tidak boleh mengatakan jangan ke anak kita? Padahal di situ ada unsur edukasinya. Nah, ini nih Bu yang mungkin perlu dijelaskan buat wawasan kepada saya dan mungkin teman-teman di sini. Terima kasih Bu Rahmi. Ya, terima kasih sharingnya teman-teman. Monggo ditiru ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana perbaikan dalam mendidik anak-anak kita untuk berpuasa, untuk membentuk karakternya dari Pak Budi ya. Terkait dengan penggunaan kata jangan, kita coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan menikah kita ya, rumah tangga kita gitu ya. Ketika suami misalkan ya udah nggak perhatian gitu ya, udah nggak peluk-peluk, terus ibu-ibu suka bilang gini, udah ada yang lain ya gitu ya, pakai kalimat negatif ya. Sebetulnya ibu itu pengen apa sih gitu, kan pengen diperhatikan, ibu itu pengen dipeluk ya, kenapa tidak bilang peluk aku gitu ya. Jadi kadang-kadang komunikasi rumah tangga tuh jadi bermasalah karena kita biasa hidup sering ya hidup di pola pengasuhan dengan menggunakan kata-kata yang negatif ya. Kadang bahkan banyak orang yang ketika anaknya nggak bisa diem atau manjat-manjat, terus manjat gitu. Maksudnya malah dia berhenti gitu. Dia bilang jangan manjat, malah dia malah manjat. Karena anak-anak itu cuma dengar yang belakangnya saja. Nah, jadi terkait dengan komunikasi ini kita memang sering ya kita bilang jangan lari-lari gitu ya. Maksud love gitu. Maksud kita bilang jangan lari-lari apa? Jalan pelan-pelan. Gitu kan? Ya, jadi kita harus memberikan memang supaya otak kita punya pengembangan baik, kita bilang jangan berisik, jangan ribut gitu ya. Bicara pelan-pelan. Sambil kita juga pelan-pelan. Jadi kita sebagai tokoh yang dicontoh oleh anak harus jadi orang yang contekable gitu ya, bisa dicontek, perilaku yang baik kita. Artinya supaya jangan ngomong yang jangan-jangan itu, ngomongin aja kata yang sebaiknya pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, anak-anak usia dini. Be kind please ya, silent please gitu. Kalau di luar negeri itu begitu, nggak bilang jangan berisik. Kalau bilang suruh jalan yang kalau suruh kita berjalan, saya lihat anak saya waktu itu masuk TK kecil di sekolah Islam di Australia, itu ada aturan kalau keluar kamar mandi dia mesti jalan, tapi anak-anak fitrahnya lari. Ya, apa yang dilakukan oleh gurunya ketika anak-anak itu lari? Go back and walk. Gitu. Balik lagi ke kamar mandi, terus dari kamar mandi jalan pelan-pelan. Itu proses pembiasaan yang sangat bagus yang saya lihat. Ya. Oh gitu ya caranya ya. Jadi anak-anak tuh jadi kan karena pembiasaan 21 kali dilakukan, 21 hari lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Jadi anak-anak saya kemudian anak-anak TK terbiasa ya untuk berjalan ketika keluar kamar mandi. Ya. Jadi kata jangan itu bukan nggak boleh dipakai gitu ya, tapi lihat bagaimana tahapan perkembangan kognitifnya. Ya jangan berdiri, dia berdiri kenapa? Apalagi anak-anak yang cuma dengar kata belakangnya berdiri gitu, jangan ribut gitu ya. Jadi kalau dia udah memasuki tahapan perkembangan konkret, abstrak ya, kita baru boleh kata jangan. La taqrabu zina. Yang zina tuh siapa? Anak TK zina? Enggak, yang zina tuh orang yang sudah baligh gitu ya, yang harus menikah tapi dia tidak menikah. Dia kemudian ada la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Anak-anak TK nggak ngerti sekutukan Allah. Yang diajarkan kepada anak-anak TK ya Allahu raditu billahi robba gitu ya, atau enggak Allah mengajarkan kebaikan Allah lewat istilahnya perilaku kita. Jangan sampai ada anak itu dia nggak suka sama orang tuanya gara-gara orang tua itu perilakunya kasar gitu ya. Kalau ingin mengajarkan Allah pada anak-anak, berlaku baiklah kepada mereka ya, bahwa sifat Allah itu baik. Gitu. Bagaimana kita bisa mengajar yang baik kepada anak kalau kitanya kasar, gitu, keras gitu ya. Jadi berjalanlah, janganlah kamu berlaku sombong. Yang tahu sombong tuh bukan anak-anak, orang yang sudah dewasa. Dan berjalanlah di bumi dengan apa sih istilahnya, dengan tawadu gitu ya. Itu konsep-konsep yang sudah dibentuk oleh kita lewat pembiasaan ketika masih kecil. Jadi memang bukan berarti nggak boleh kata jangan, tapi kalau umurnya ya sudah mencapai tahapan yang remaja, dia sudah belajar. Kan kalau dia masih kecil lakukan kata Imam Ali ya,
Kalau dia masih kecil, berlaku seperti raja atau ratu ya. Kemudian kalau udah besar jadi guru ya. Jadi guru kita memberikan kayak tahapan-tahapan. 7 tahun keduanya kita ajarkan dia the do's and the don'ts-nya. Gitu ya, mana yang boleh tidak, dan kata jangan tuh ada dipakai. Jadi ketika dia masih TK, kita pakai kalimat positif supaya jangan kayak anak-anak di kita ya, kalau jatuh syukurin gitu ya. Kedua gitu ketika orang jatuh, are you okay? Gitu. Empati, pengen nolong. Karena orang tuanya begitu, kalau ada yang kenapa-napa, are you okay? Gitu. Tapi kalau Indonesia ada yang jatuh, syukurin, emang enak. Gitu. Mana mata kamu? Gitu. Itu karena pengasuhan kita memang cenderung negatif di Indonesia. Makanya kita berubah parentingnya nanti insya Allah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan. Begitu Pak Wah. Budi mungkin bisa sampaikan. Ya, Kalau udah terima mulai Gimana kasih. Pak diskusi, Budi? silakan. Sudah Ya, cukup? terima kasih. Sudah Ya, terima dewasa. kasih. Ya, Oke, sama-sama. baik. Ibu akan saya bacakan satu pertanyaan lagi dari chat dari Ibu Ambar. Bagaimana mengarahkan aktivitas anak saat bulan Ramadan ke aktivitas ibadah, misalnya memperbanyak tadarus, sedangkan anak selalu bilang, Mama, aku main game supaya puasanya nggak kerasa, Ma. Bagaimana Iya. ya, Bu, strateginya? Itu betul yang tadi saya katakan, ada sebuah hadis ya. Kemarin kan saya kasih tuh Mbak Heri ya, tapi saya hapus gitu ya. Ya hadis kalau nggak salah siapa itu, saya apa lupa, Abu Daud atau siapa. Jadi ketika Rasulullah melihat bulan, kemudian Rasul memberitakan kami berpuasa, ya. Dan kami pun berpuasa, dan kami mengajak anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Ketika mereka rewel, kami ajak mereka main dengan mainan dari benang wool, ya. Artinya ketika merengek-rengek. Jadi ketika kemudian kita anak lagi belajar nih, anak kita belum balik lagi latihan puasa, dia lagi main-main game gitu ya. Ya kayak kita aja dia gitu ya. Sampai yang selain ini ya. Kemarin saya Zoom sama mahasiswa ya, Bu gimana sih Bu menghindarkan rasa bosan untuk membaca Quran? Saya udah 3 juz gitu ya, mau ngapain lagi Bu? Tapi kan bosan Bu gitu. Sama nih, kita nih kalau lagi umroh, kita mau ke Masjid Nabawi, kalau nggak pagi kita nggak dapat di dalam. Jadi kita jam 3 tuh udah ke Masjid Nabawi. Dari jam 3 ke subuh, itu kan istilahnya butuh waktu lama. Kita udah sholat tahajud 12 rakaat ya, 11 rakaat sama witir, udah baca Quran, udah zikir, belum azan-azan juga gitu, sampai kita mati gaya. Ada tidur. Nah, sama anak-anak itu ketika dia dibikinkan target ya, mau berapa kamu baca Qur'annya, kemudian berapa kemudian apa zikirnya, itu ya ada ya tadi main-main wall-nya tadi ya. Kalau yang menyenangkan buat anak sekarang main game berarti main game ya. Buat anak yang senangnya baca buku ya baca buku. Jadi memang nggak selalu ya antara subuh sampai fajar sampai maghrib tuh baca Quran terus ya. Berzikir kan juga namanya juga berzikir ya. Jadi sambil tiduran berzikir ya. Makanya kalau perlu gitu ya sambil main gamenya tuh subhanallah gitu. Jadi artinya gamenya bikin dia senang, bikin dia lupa dengan laparnya ya. Tapi ada edukasinya juga, ada zikirnya juga. Jadi kan ada cerita lucu lah ya di waktu di UI di Fakultas MIPA gitu ya, di belakang tuh ada bapak-bapak ya, mas-mas berjenggot ya, ikhwan lah Pak. Kenapa kok di belakang dia selalu astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ketika dilihat lagi main Tetris gitu, zaman itu kan mainannya main si Tetris gitu ya. Nah jadi artinya ya kalau kita ingin memberikan dia pemahaman use your time ya, jangan menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Ya itu disampaikannya ketika mau tidur, ketika sedang lagi ngobrol, lagi makan-makan. Tapi pas on the spotnya gitu ya, kita udah tahu dia udah baca tadi, dia udah murojaah. Ya kalau dia mau main dikit ya boleh gitu. Apalagi lagi belajar berpuasa. Kita aja juga kalau bosen berarti kita tidur ya, karena kita butuh tidur. Kalau mereka kan butuhnya main, karena kebutuhan main pada anak sebenarnya kebutuhan bekerja pada orang dewasa. Gitu Bu Ambar. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmi. Ada yang mengirim pertanyaan ke saya, Ibu. Assalamualaikum Bu Rahmi, izin bertanya, bagaimana kita mengubah pola parenting agar tidak mudah emosi jika anak tidak menuruti kita? Karena berimbas ke anak yang jadi ikut gampang marah, manja, dan sensitif. Wah, itu sering terjadi nih, Bu. Kemarin saya dapat klien, anak 5 tahun, rujukan dokter spesialis anak, dokter tumbuh kembang ya, rujukan gitu ya. Sama admin, ibu mau apa nih rujukannya IQ gitu. Kalau IQ bukan sama Bu Rahmi, sama Bu Zolfa misalkan gitu ya. Enggak Bu, semua konsultasi aja pengasuhan. Oke, kenapa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Ini anak saya itu kalau di luaran itu di rumah petakilan, nggak bisa diem ya, mulutnya ngomong terus gitu ya. Saya mesti deket sama dia gitu. Tapi kalau di sekolah enggak gitu. Kalau pergi sama papanya enggak.
Ya kan kadang, wah kalau anak-anak aktif biasanya kan ADHD nih gitu, kata dokter, Bunda nggak ADHD gitu ya, karena kata dokter bilang gitu ya, karena dia konsentrasi kok di sekolah nggak ada laporan gitu. Jadi ternyata di runut-runut, ya itu mamanya kesel gitu ya, karena dia tuh apa namanya nggak bisa diem. Nah, jadi bagaimana respon kita kepada anak kita itu dilihat sama anak kita. Ini contohnya gitu ya. Kalau dia apa, oh jangan begitu ya kata mamanya. Kalau begini nanti mama nggak sayang. Terus ketika kemudian besokannya lagi baik-baik saja, terus si anak ini ngomong sama kucingnya, kamu nggak boleh gitu ya? Kalau gitu nggak sayang. Jadi artinya apa yang kita sampaikan itu memang akan ditiru anak kita. Jadi kalau kita ingin anak kita tuh baik, berarti kita mesti baik. Kalau kita ingin anak kita tuh bicara sopan, kita bicara sopan. Kalau kita ingin anak kita bicaranya pelan-pelan, kitanya bicara juga pelan-pelan. Jadi emosi anak akan berubah seketika ketika kita merubah cara parenting kita, merubah cara komunikasi kita, berubah cara bereaksi terhadap hal yang tidak kita inginkan. Jadi gini, kamu tidur Bu gitu ya, kakak, kalau kan nggak tidur nanti mama nggak sayang gitu ya. Oh, udah. Jadi kalau kita begitu, dia anak makin nyari-nyari gitu ya, kesal. Jadi boleh kalau kita kesel, Mbak Eri bilang kan kesel ya, boleh Mbak Eri, tapi kita menggunakan pesan saya. Mama kesel, adik tanya-tanya melulu. Mama ngantuk gitu ya. Jadi dia tahu, oh mama kesel. Besokannya ketika ibunya nanya-nanya gitu, mama, adik kesel sama mama. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya pecah perang dunia, teriak-teriakan, mukanya pada istilahnya marah-marah, nggak ada gitu. Tapi mengungkapkan dengan pesan saya atau mendengar aktif, adik kesel ya, nggak boleh main handphone lagi, nggak boleh main game lagi, maaf ya gitu, nggak bisa. Jadi marah di rumah itu marah yang pakai kata marah, bukan yang kamu gimana sih aku gitu, nggak begitu. Jadi memang bagaimana supaya anak kita tensinya turun, berarti mama papanya tensinya juga turun. Jadilah contoh yang bisa ditiru gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmi. Wah, harus benar-benar kita meredam emosi ya Bu, untuk bisa berkata yang sebaik-baiknya kepada anak. Ada pertanyaan lagi nih Bu di kolom chat. Ibu Rahmi, bagaimana menghadapi anak umur 1,5 tahun, cucu saya, kalau marah atau ingin yang tidak dituruti suka menjatuhkan badan dan kepalanya ke belakang. Ya. Saya khawatir kalau berbahaya dan itu kalau saya amati sejak di bawah 1 tahun. Kalau di atas kasur aman, yang mengerikan kan di lantai Bu. Nah seperti itu gimana Bu? Tantrumnya itu kayaknya agak-agak mengerikan ya Bu kalau seperti itu. Jadi memang emosi itu teorinya adalah sesuatu yang dilakukan untuk mengekspresikan dunia dalam ya. Gitu kan dia nggak nyaman gitu ya. Dia nangis pun ada itunya, ada tanda, ada beda-beda, nangis kejepit ya, nangis lapar, nangis minta ditemenin, nangis haus itu kan beda. Orang tua tuh mesti ngerti ya. Jadi ketika anak nangis tuh dia bisa saya punya saring, oh dia nangis ingin ditemanin, lagi ini ya galau ya, sini mama temenin. Emang nggak selalu digendong ya, tapi anak tahu ketika dia butuh perhatian ada yang datang. Ini yang akan terkait dengan basic trust, basic mistrust ketika kita bicara tentang sosiologi perkembangan sosial anak. Ya. Jadi ketika kemudian anak itu membanting, kita nggak boleh menunjukkan kayak kekhawatiran, tapi tangkep gitu. Kan dia masih 1,5 tahun ya, mungkin baru berapa kilo lah, 10 kilo lah gitu. Jadi tapi nggak boleh ngomong nih, nggak boleh komen. Kayak ignoring ya, tapi kita jaga safety-nya gitu. Jangan membentuk di otak anak bahwa membanting diri berarti dipenuhi permintaannya. Itu yang nggak boleh. Anak itu pinter banget. Ya, saya katakan tadi, 1 kali diajarin wudhu, anak 1 tahun tuh dia inget. Kita jangan underestimate anak-anak. Ya. Jadi makanya kemudian ketika dia melakukan sesuatu, kita harus tadi. Jadi kalau dia yang kayak ada anak, kayak klien saya yang TK tadi kan, dia marah-marah tuh. Terus kita bilang sama ibunya, ibu anggap aja nggak ada omongan itu. Ibu tenang aja, jangan tersulut, jangan baper, saya bilang gitu. Nah, jadi anak mesti kita rubah itu cara berpikirnya. Nangis dapat. Nah, kita sekarang dia nangis, tapi kita tangkap, tapi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini kan mengajarkan untuk menahan gratifikasi gitu ya, instant gratification. Jadi anak belajar, oh, gue udah banting ternyata ditangkap dan tidak diberi. Besok lagi dia akan coba lagi cara. Gimana caranya? Jangan sampai membentuk sebuah koneksi
membentuk sebuah kesan bahwa banting dapat. Gitu. Jadi saya bilang sama ibu, besok kalau anak ibu teriak-teriak, ibu diem aja ya. Kalau ibu udah mulai kesel, ibu bilang, mama kesel, tadi tidak menurut sama mama mau ke kamar saja. Jadi kalau orang luar negeri itu kalau kesel sama anaknya, dia kalau kesel ngomong nanti takut keluar sumpah serapah, kita bilang sama anak kita, mama nanti mau bicara kamu nanti malam ya. I will talk to you later. Ditinggal sama mamahnya. Jadi jangan ngomong sama anak, jangan ngasih nasihat kali kita lagi marah. Takutnya keluar kata-kata yang nggak bagus gitu. Jadi intinya anak-anak mesti belajar mengetahui bahwa tidak semua permintaannya diterima. Tidak semua perintah dipenuhi sama ketika berpuasa. Tidak semua bisa langsung makan, tunggu dulu gitu. Nah makanya dia mesti diajarin puasa. Jadi ibu bilang sama pengasuhnya atau bilang kepada anak ibu atau menantu ibu, kalau dia begitu mulut pada berhenti ngomong, nggak usah au gitu, ketakutan, tidak menunjukkan kayak kekhawatiran, tapi langsung segrep langsung mau apa sih istilahnya menangkapnya, tapi nggak usah marahin, nggak usah juga menuruti. Mau nangis, kalau saya tanya, adik mau nangis berapa jam? Saya tanya begitu. Atau kalau masih kecil, saya masih bisa alihkan perhatiannya, gitu. Jadi kita namain perasaannya marah sekali ya nggak dikasih, tapi mama nggak bisa kabulkan. Itu sama juga dengan belajar tadi ya, menahan puasa sama dengan puasa. Jadi dia bisa kontrol emosinya. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Ada yang sudah raise hand. Sebelumnya saya mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang belum mengisi form daftar hadir, mohon untuk dapat mengisi form daftar hadir. Dan Bapak Ibu yang belum mengisi form evaluasi di kolom chat, kami mohon bantuannya untuk mengisi form evaluasi untuk SCC. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak hebat yang sudah raise hand pada layar saya, kepada Bapak Wildan. Silakan kepada Bapak untuk pertanyaannya. Wah, serem nih pertanyaannya nih. Bapak Wildan. Pak, masih di mute Pak, maaf. Terima kasih Mbak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rahmi, terima kasih banyak. Materinya sangat bagus dan Habis itu siapa? bermanfaat. Habis Pak Bermanfaat banget Bu Rahmi. Saya mengikuti dari awal sampai dengan sesi tanya jawab tadi. Nah, saya mohon izin Bu Rahmi mau bertanya, karena belum tentu nanti di bulan puasa ini bisa ketemu dengan Bu Rahmi, waktunya akan pendek langsung pulang. Walaupun kita sama-sama di Jakarta. Iya. Jadi gini Bu Rahmi, saya itu ada prinsip Jawa yang saya pegang. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mbangun karso, tutpuri handayani. Jadi ke anak-anak saya berlakukan prinsip seperti itu. Ketika anak SD, ambil contoh anak saya yang pertama Sadat, itu kita berikan contoh. Habis maghrib sama Isya ngaji bersama-sama. Sholat berjamaah. Nah, ketika anak saya lulus SD Al-Hanif, alhamdulillah sudah hafal juz amma. Ketika SMP, saya berlakukan prinsip ing madya bangun karso. Kita bersama-sama nih. Kadang anak saya persilahkan menjadi imam untuk sholat. Bahkan sholat tarawih pun saya persilahkan untuk menjadi imam. Kadang dia Bilal, tapi satu saat dalam 30 hari itu ketika kami tidak sholat di masjid, di rumah, saya ingin mendidik anak saya untuk menjadi imam. Nah sekarang Bu Rahmi, anak saya sudah kuliah di Semarang. Nah, saya harus tutpuri handayani. Satu saat saya tergelidik juga. Saya tanya, nak sedang apa? Nak, sudah sampai juz berapa di bulan Ramadan? Gitu. Nah dari situ padahal saya sudah komitmen sama anak. Nah kamu jauh dari orang tua. Silahkan ambil keputusan. Silahkan percaya diri untuk bersikap. Saya hanya mendukung, mendoakan dari Bekasi. Silahkan mengambil apa yang terbaik menurut Sadat di Bekasi, di Semarang. Nah saya lihat ini, ya mohon maaf Bu Rahmi ya, kadang Al-Quran yang dibaca itu juznya loh baru sampai juz 3. Nah ini sudah hari ke-8 gitu loh. Saya nggak berani nanya. Hanya nanya tapi saya nggak berani nyarankan karena saya sudah komitmen gitu loh.
Nah, menurut Bu Rahmi, bagaimana saya tetap memfungsikan sebagai orang tua, sementara dia sudah balik, sudah saya berikan kepercayaan. Saya tidak ingin mencederai satu kondisi psikologis bahwa saya sudah menganggap dewasa dan memberikan kepercayaan penuh kepada anak saya yang sudah kuliah. Terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wildan. Memang itu prinsip pendidikan yang sangat bagus ya, seirama dengan yang diajarkan oleh Dr. Abdullah Nasiulwan dalam buku Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam. Jadi metode pendidikan yang efektif yang pertama adalah teladan. Jadi orang tua menjadi ingaso tungsung tulodo ya, di depan memberikan contoh, karena memang di usia-usia balita itu anak sangat menyerap ya. Saya bilang nggak disuruh sholat pun anak-anak suka ikut di punggung ayahnya gitu. Jadi melihat sholat kan, kalau sekarang suka bilang Allah dia maksudnya Allah gitu ya. Dia bilang aja sholat, nggak usah Allah gitu, Allah gitu sholat. Jadi kita membaca Quran, dia lihat, bahkan ada beberapa video ya, ada anak kecil yang kalau diambil handphonenya jejeritan tantrum, ada anak kecil yang kalau diambil Qurannya dia nangis gitu. Nah, berarti kan bagaimana dia melihat sekitarnya, apakah yang lihat ibunya yang main handphone terus, atau bapak ibunya yang selalu membacakan Al-Quran, sehingga dia minta juga Quran. Karena anak-anak itu kalau kita belajar dengan play gitu ya, kalau masih 1 tahun dia masih main sendirian ya, masih soliter. Tapi kalau 2 tahun dia parallel play, di sana main bola, aku main bola. Jadi ketika bertambah usia juga kemudian dia, mama aku mau Qurannya gitu. Jadi kita kasih Quran aja, diajarkan adab-adabnya juga. Jadi meletakkan Quran di mana. Karena anak saya tuh waktu saya masih kecil, anak tuh selalu kalau mau ngomong sesuatu tuh selalu Quran dan hadis gitu ya. Kata Rasulullah gitu ya, kata Allah gitu. Kita lihat di Qurannya, ini masih TK ya. Jadi Quran tuh mudah dijangkau ya, sehingga anak tuh terbiasa memegang Quran, melihat Quran. Itu sampai pada suatu dia bilang, bosen kata Rasulullah melulu, kata anak saya masih TK ya. Terus saya juga nggak marah. Ya, saya langsung lakukan nafi Rasulullah uswatun hasan. Jadi ayat dibalas dengan ayat, balas dengan hadis. Jadi anak-anak terbiasa dengan pembentukan karakter berdasarkan kitab suci, ya, berdasarkan perintah Allah. Nah, jadi memang di depan Pak, ketika dia udah mulai remaja kan sudah terbentuk kebiasaan. Ya, tinggal dikasih why-nya. Makanya kan dalam pendidikan itu ada namanya ABC, afektif ya, suka dulu gitu ya, baru behavior, ABC behavior, baru kognitifnya. Nah, jadi di depan memberikan contoh sehingga dia suka. Oh, puasa tuh menyenangkan, aku dapat es krimnya 2 gitu. Oh, puasa senang, aku dapat bajunya 2. Kalau saya waktu masih kecil ya Pak, kalau puasa 30 hari dek gitu. Nanti adik mama kasih baju 2, baju lebarannya 2. Zaman dulu kan masih mampunya beli baju di pas lebaran ya Pak, pegawai negeri gitu ya. Jadi dengan bujukan seperti itu udah suka dengan puasanya gitu ya, karena suasana menyenangkan gitu ya. Kemudian sudah terbentuk behaviornya nih, latihan setiap tahun, baru kemudian why-nya ya, baru dibacakan Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Nah, ketika dia sudah balik, dia sudah bisa menjadi imam, ketika jauh itu tinggal kita sebetulnya, kalau kita nabung Pak, kita dapat itunya Pak, nanti bagi hasilnya lah gitu ya. Jadi ketika dia udah dewasa, kita udah nggak nanya lagi berapa, kamu boleh nanya targetnya berapa, tinggal dia komitmennya bagaimana. Jadi kita nggak perlu evaluasi sebetulnya, karena dia udah paham la'allakum tattaqun, kemudian pahala itu dilipat gandakan. Nah, mungkin karena dia lagi UTS, dia fokus pada belajarnya. Ya, saya punya anak ini lagi UTS-nya, lama dijawabnya, terus kemudian saya ngomongin apa, dulu ya aku pengen belajar UTS, udah berarti mungkin dia akan mengejarnya nanti di 10 malam terakhir insya Allah. Jadi paling support aja gitu, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Benar juga Bu, memang banyak tugas, banyak ujian gitu ya. Terima kasih Bu Rahmi atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Wildan. Baik, ada pertanyaan yang ingin mengajukan pertanyaan, Pak Yudi Armen dari Sulteng. Silahkan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Eriani. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Pak Yudi.
Mungkin saya belum mengikuti dari awal full, tapi saya punya pertanyaan. Mungkin bisa jadi pertanyaan saya tadi adalah bagian yang sudah Ibu jelaskan. Tapi saya takut nanti kalau saya nggak nanya, saya malah kehilangan momen untuk bertanya dengan Ibu Rahmi selain Monggo, di monggo. kelas konsultasi berikutnya. Iya. Saya punya anak usia 6 tahun, posisinya mungkin banyak dialami dengan Bapak Ibu yang juga LDR. LDR, posisinya LDR, Bu. Jadi pola supportnya, karakter anak saya jago makan, setelah makan masih makan lagi. Laki-laki 6 tahun sangat aktif dan kritis. Kritis dalam artian ngapain sih? Ini buat apa? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup menghantui ya Bu ya untuk kami yang pola asuhnya satu ibunya di sana, saya di sini. Ada suatu kejadian yang kita lagi mikir mutar otak nih Bu untuk bagaimana how to handle-nya gitu. Kita udah masuk hari ke-8, 1 sampai 7 cukup berhasil. Dia yang belum pernah puasa sama sekali itu bisa mulai sahur dengan menu yang dia minta dan berbuka puasa dengan menu yang dia request juga. Jadi semua by request. Hari 1 sampai 5 itu tanpa sekolah kan, jadi kegiatannya full di rumah. Kebetulan yang bekerja di rumah memang kita sarankan membawa anaknya jadi teman bermain anak kita juga. Jadi sepantaran kan Bu. Nah, hari ke-6, ke-7 punya kesulitan nih Bu, karena dia sudah mulai masuk sekolah. Dalam artian 1-2 jam, anak ini sudah diikut sertakan di sekolahnya, di PAUD-nya. Dan dia komplain nih. Jadi kemarin kejadiannya adalah dia diam-diam buka kulkas dan minum. Iya. Hari sebelumnya dia sudah nusuk tuh. Minumannya udah ditusuk tapi nggak sempat diminum. Kemarin dia bilang, Papa aku tadi minum. Nah, jam 5 gitu Bu. Kan kalau bagi kita kan sayang gitu ya. Iya. Kebetulan si ibunya sedang bekerja. Yang bekerja di rumah sudah pulang lebih dulu karena kurang enak badan. Jadi masih dengan kakek neneknya. Jadi kontrolnya kurang tuh Bu. Kemudian kita ada debatable dengan istri saya. Bagaimana nih ngadepinnya. Karena anaknya ternyata komplainnya bukan karena dia haus Bu, haus itu pasti kan ya Bu, untuk anak aktif pasti haus. Cuman pengalihannya itu kosong Bu, jadi dia cerita ke saya sebelum ibunya pulang dengan persiapan kekesalannya yang menumpuk kenapa ini jadi begitu buka puasa, si anak satu video call cerita, kenapa sih Bang kok minum, kan udah janji sama Allah kalau puasanya bagus nanti jadi anak soleh, kemudian Allah ngelihat loh. Jadi kalau Buya atau Jidahnya atau Mbak atau Papa Mama nggak ngelihat, tapi ada yang ngelihat loh kalau kamu minum dan puasanya jadi batal gitu. Dia kasih pengalihan Bu. Pengalihannya tidak bisa saya counter gitu. Misalnya kalau dia butuh teman ngobrol kan tiba-tiba dia telepon gitu. Tapi dia bilang begini, soalnya tadi aku tidak punya teman bermain Papa. Tadi sekolahnya cepat pulang karena emang Ramadan jadi cuma 1 jam gitu Bu, yang biasanya 2-3 jam. Jadi teman main aku tidak ada. Tadi Akifah juga pulang sama ibunya. Jadi aku tidak punya teman Papa, jadi aku minum aja gitu. Nah, mengkomunikasikan ke anak yang kritis tadi itu bagaimana Ibu? Ya. Terima kasih ya. Jadi memang pelatihan-pelatihan itu dilakukan ketika anak balita sebelum dia kritis ya. Ada teorinya tuh dari psikologi perkembangan bahwa kalau ingin melatihkan olahraga, melatihkan nari itu memang ketika balita. Karena dia nggak nanya, karena nari, lari itu dianggap bermain. Tapi kalau udah besaran dikit masuk SD gitu ya, capek, kenapa sih mesti lari? Capek, kenapa mesti menari? Jadi memang pelatihan itu memang sebelum dia muncul pikir kritisnya. Jadi mungkin tadi melihat dari ceritanya Bimbo tadi, ada anak bertanya pada ayahnya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ya kan? Lapar mengajarmu lapar mengajarmu murah hati ya selalu. Jadi tarawih mengajarkan mendekati pada ilahi. Jadi artinya gini, ketika dia tanya, jawab aja santai gitu ya, jangan marah gitu. Kan lagi latihan. Jadi kamu lapar sekali gitu ya.
Tapi kita ingin ya, kita jangan pakai bahasa ya kalau Maha melihat oh bersama oke, tapi anak sekarang kan tahapan perkembangannya baru yang tadi ya, dia memberikan apa ya istilahnya memberikan sifat manusia pada benda-benda mati ya, namanya pokoknya dia belum bisa sampai yang concrete thinking Allah Maha melihat. Orang dia bilang Allah itu besar ya, iya besar sekali kan, ada bumi besar gitu, lebih besar dari Power Ranger, iya bolehin aja gitu. Yang penting Allah Maha besar, karena yang dia tahu besar jagoan ya Power Ranger. Jadi jangan sampai memberikan kayak konsep-konsep yang apa namanya yang kognitif tadi yang saya bilang kan ABC ya, efektif dia suka dulu, kalau ada sampai maghrib nanti papa kasih mobil-mobilan gitu loh. Jangan nanti kamu masuk surga, besokannya hari kelima, Bunda kita ke surga yuk. Nah, susah dong gitu ya, karena dia belum sampai. Jadi memang baru ABC dibikin suka dulu, karena pengasuhan memberikan kebiasaan dan membentuk kenangan. Jadi kita harus lihat tahapan perkembangan kognitifnya dulu. Jadi kalau nanti ada puasa dapat es krim, kalau ada puasa nanti dapat mobil-mobilan, kalau ada puasa nanti ampolnya dapat berapa. Jadi memang yang kemurahan Allah itu lewat rezeki yang diberikan Allah kepada kita gitu, lewat es krimnya. Kalau nanti ada di surga, ada boleh makan es krim sesukanya gitu. Tapi kan dia surganya mana? Emang mall gitu. Bu, ke surga yuk mah gitu. Jadi bagaimana memberikan agama, jadi kata Rasulullah gini, ajarkanlah agama itu sesuai dengan apa namanya kemampuan umatmu gitu. Maksudnya sesuai dengan bahasa mereka. Jadi kalau aku ngomong sama anak TK, bahasa puasanya seperti ini, ngomong sama anak SMP tentang puasa seperti ini. Jadi kita pakai kalimat-kalimat yang memang konkret. Bahkan mereka sebelum sampai konkret, belum sampai. Masih yang here and now, di sini dan sekarang. Belum yang there and then gitu. Jadi makanya kita senyum-senyum aja gitu ya. Oh, jadi tadi kamu tuh merasa nggak ada yang nemenin gitu ya. Maaf ya, mama papa nggak bisa nemenin gitu ya. Nah, berarti itu Pak catatan. Berarti kasih ke mbaknya atau ke buyanya, besok jam segini, jam-jam kritis, ajak ngobrol ya gitu, ajak bobo ya gitu. Nanti sampai meningkat sampai nanti jam maghrib gitu. Gitu, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, Sudah cukup, Pak Yudi? Cukup, Bu. Ya, Bagus. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya mau menginfokan bahwa kegiatan sharing time ini akan kami tayangkan di YouTube channel Employee Care Center BPKRI. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan materi bisa klik YouTube channel SCC. Untuk selanjutnya masih ada 2 pertanyaan nih Bu Rahmi, saya akan bacakan dari Bapak Denny. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menghadapi anak laki-laki di bawah 10 tahun yang susah mendengar orang tua dan harus mengikuti semua kemauan anak, kalau tidak dituruti maka anak akan tantrum dan meronta-ronta. Dan sebagai ayah, bagaimana cara menahan emosi dengan kondisi anak laki-laki yang kayak gitu, kondisinya itu sangat susah dikendalikan. Bagaimana Bu Rahmi? Saya sampaikan tadi, sesuatu bagaimana dari mula awalnya gitu ya, ketika dia minta sesuatu terus kita bilang tidak ya nak ya gitu, kita harus save our money gitu ya kita bilang, jadi nggak semua diminta ya, kita ajarkan kayak gini ya. Saya waktu masuk punya anak 1, suami saya baru golongan 2B gajinya 350.000 di bea cukai gitu ya. Ini saya pertama ingin mengajarkan dia untuk hidup sederhana, kedua mengajarkan dia untuk mengatur gratifikasinya ya, kontrol emosi, kontrol impulsnya, dan tidak memberikan presiden bahwa apa yang dia minta akan saya kasih. Contohnya, setiap sore gitu ya, anak-anak kan bermain tuh, dan ibu-ibu pasti bawa kayak piring makannya untuk makan bersama. Padahal makan itu harusnya duduk gitu ya. Jadi saya keluarkan anak saya sudah kenyang dan sudah mandi, sudah cakep gitu ya. Jadi ini salah satu pembentukan harga diri ya. Jadi kalau ketika keluar, anak itu udah nggak lagi makan ya, makan juga nggak jalan-jalan. Jadi itu saya bilang, nanti kalau nanti Tante Rina mau menyuapimu atau lagi makan, temanmu lagi makan, kamu nggak boleh deket-deket ya. Kan anak 3 tuh suka mupeng ya. Oh gitu ya. Sama anak sama ibunya tuh suapin. Nanti kalau disuapin sama Tante Rina, saya bilang tidak ya, tidak Tante, terima kasih aku sudah kenyang. Jadi saya sudah ajarkan bagaimana dia untuk menahan gratifikasinya, kontrol impulsnya. Dan biasanya banyak jajanan abang-abang, es dong gitu ya. Terus saya nggak bawa uang. Ibu-ibu kebanyakan bawa uang. Entah kalau dia minta kesian, entah nangis gimana. Saya nggak bawa uang. Bunda beli itu, no ya tidak. Bunda tidak bawa uang.
ambil yang di rumah gitu ya kan, pasti begitu ya. Kalau anak sekarang kan yang di ATM. Kalau anak sekarang gitu ya, nggak, Bunda nggak bawa uang. Saya nggak ingin mengajarkan berbohong, saya ingin jujur. I don't bring money, saya nggak bawa uang. Ambil ya rumah, yuk ke rumah. Sambil jalan, saya nggak bilang bahwa itu mau ngambil uang. Uang yang di rumah itu buat beli ikan, buat beli sayur, buat beli cabai gitu, buat beli susu. Jadi dia sampai lupa dengan apa yang dia minta. Sama kayak tadi, kalau dia rengek, kata Rasulullah, katakan para sahabat, kami berikan mereka mainan. Artinya pada usia-usia masih kecil, dia bisa dialihkan. Habis itu anak saya belajar bahwa kalau keluar rumah, nggak ada jajan-jajan. Anak saya waktu masih satu lagi, yang anak kedua, dia memang sampai sekarang pun dia termasuk yang hemat ya, sangat bagus mengelola uangnya. Anak dia masih TK. Jadi ketika kemudian saya masih naik bajai ya, dari pramuka ke percetakan naik bajai. Lewat warung. Anak-anak pasti lewat warung sama ibu-ibunya. Bunda beli itu. Kakak, Bunda belikan, tapi kita pulangnya jalan. Nggak naik bajai. Panas-panas kebayang. Oh, nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya kan nggak jadi itu ya, nggak jadi beli. Besokannya on other day gitu ya, kan saya jadi panitia wisuda tempat saya mengajar, anak saya ajak. Ya, jadi dia di belakang main dengan tante-tantenya, nggak rewel gitu, nggak ke depan-depan megang mic gitu kan, suka ada anak-anak ya, kalau ibunya jadi tugas dia suka ikutan. Terus ketika pulang saya kemudian apresiasi, kakak sudah baik selama Bunda bekerja, yuk itu ada ice cream. Apa yang dilakukan? Terus dia lihat sama saya, nanti pulangnya ada ongkos nggak? Karena kemarin-kemarin kalau jajan berarti aku nggak naik bajai gitu ya. Nah itu bagaimana reaksi kita akan membentuk kepribadian anak kita. Ya, jadi tantrum itu selesai di usia 3 tahun. Nggak ada yang namanya tantrum. Mau nangis, mau ngejengkeng, saya nggak akan merubah keputusan saya. Tapi saya masih bisa alihkan. Nah, kalau udah agak besaran, SD, udah bisa bicara. Kakak mau beli apa? Berapa harganya? What do you think? Gitu ya. Kamu punya berapa? Kamu nabung berapa dulu sampai nanti kamu bisa Bunda tambahkan. Jadi ada komunikasi. Gitu ya. Jadi anak belajar komunikasi dan mengekspresikan. Nah, kenapa anak nggak mau denger gitu ya? Karena mungkin ketika dia ngomong juga nggak didengar sama kita, gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua harus punya kayak kepercayaan diri, jangan kalah kata sama anak dan punya aturan yang jelas. Gitu. Ya, jadi ya saya kan tidak ingin anak saya itu kebanyakan jajan ya, karena saya tahu gaji suami saya 350.000 saat itu ya, dengan TC-nya sama lah 350.000 di tahun itu. Saya bilang ini, jangan dikasih makan istilahnya ayam terus gitu ya, karena kalau ayam kan berarti budgetnya, jadi diganti-ganti menunya, nggak harus ayam. Nah anak-anak nggak mau makan kalau nggak pakai ayam. Nah itu kan mesti diajarkan bagaimana dia mengontrol dorong. Kemudian anak saya tuh nggak pakai AC. So far sampai sekarang menikah saya nggak pakai AC di rumah saya, karena mudah saja buat saya beli AC, tapi anak jadi keenakan ya. Banyak kasus-kasus pas pulang kampung nggak mau pulang kampung, rumah eyang nggak ada AC-nya, nggak mau ke pulang kampung, nggak ada sinyalnya gitu. Jadi bagaimana dia belajar untuk resilience, belajar untuk resisten, itu mesti kita latih dari kecil. Jadi sekarang untuk merubah anak yang seperti itu harus merubah gaya komunikasi, gaya pengasuhan, berubah dari yang spoiled child, anak yang manja, atau pola asuh yang keras, yang otoriter, atau pola asuh yang permisif, jadi pola asuh yang otoritatif atau demokratis. Jadi banyak ngomong. Jadi ada aturan tapi ada kasih sayang. Jadi nanti kita mulai dari bicaranya. Nah, tapi ketika kemudian kita ingin merubah sebuah perilaku yang sudah terbentuk sekian lama di otaknya, minta-minta nangis-nangis tantrum, nggak dikasih, kalau kita ngomong nggak didengerin, kita sebagai orang tua mesti punya membangun kepercayaan diri kita untuk bagaimana duduk situ. Mama mau bicara, papa mau bicara. Kadang-kadang banyak orang tua yang takut, apalagi nih misalnya, kalau anak ini dititip di neneknya, atau kita tinggal di sama neneknya, jadi nangis sedikit, eyangnya datang, ada apa sih gitu ya, mau apa, minta ini eyang, kami nggak kasih, kasihlah gitu. Nah itu yang susah, kalau pengasuhan kayak ada orang ketiga. Kita sama mbak aja kita bikin satu komitmen. Ya, jadi harus konsisten antara orang tua dengan pengasuh, mbak, konsisten antara orang tua dengan kakek nenek. Nah ini yang agak susah kalau kita tinggal di sama mertua atau di rumah orang tua kita nggak punya satu komando gitu, seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa bicarakan secara detail Pak dengan konsultasi ya, datang ke STC. Kalau begini agak susah. Ya. Karena nanti ada faktor-faktor juga yang perlu dirubah.
Gitu Mbak Eri untuk Pak Dedi. Oke, baik Bu Rahmi. Berarti intinya kita harus memvalidasi ya Bu, apa yang dirasa anak-anak, misalnya dia lagi emosi, kenapa kamu marah? Kalau dia sedang sedih, kenapa kamu bersedih? Gitu kayak Bu ya. Dinamai dulu Oke, perasaannya. oke. Dinamai, Baik. Pak. Kamu sedih Ya, ya? baik. Baik Ibu, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Ibu, saya mau tanya, anak saya 3. Ketika mereka mau tidur malam, pengen dekat saya, kakaknya pengen dipuk-puk. Sedangkan adik-adiknya usia 2 tahun dan 5 tahun juga pengen dipeluk. Biasanya saya tidurkan adiknya dulu, baru kakaknya. Tapi saya suka merasa bersalah karena kakaknya jadi bilang, Bunda nggak sayang sama kakak. Bagaimana ya Bu cara menyikapinya? Iya, jadi memang konsekuensi punya anak itu. Apalagi kalau ibunya bekerja. Jadi ketika pulang ya semua pengen istilahnya kompensasi. Kamu udah seharian meninggalkan aku, sekarang kamu pulang, ayo menghadap aku. Ya, kasih sayang aku. Jadi memang oleh karena itu kalau bisa ibu-ibu nih kalau di BPK tuh udah mandi ya, nanti sampai rumah jadi nggak usah sampai mandi dulu langsung main sama anaknya gitu. Karena kan ketika pulang, mama gitu, tunggu mama mandi dulu gitu. Nah, anak sekarang kan ketika dia merasa nggak nyaman, dia bikin status. Ya, aku mau ngomong, mamaku bilang mandi dulu. Terus kata temannya, iya, jadi dapat gratifikasi gitu. Jadi memang konsekuensi ketika dia tidur adalah ya tadi, ya pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, anaknya 3 ya, begini jadinya. Yang satu nenen, yang satu kita pegang tangan, yang satu pegang kaki kita. Mau nggak mau gitu ya, konsekuensi punya anak 4 gitu ya. Jadi paling yang nempel 3. Jadi menurut Marcus Selman ya dalam buku The Dark of the Millennium dia bilang kalau kita ingin anak kita baik gitu ya karena dia dari Mormon ya sekte Mormon dia ingin setiap anak yang sudah memasuki usia 18 tahun tuh sudah menjadi pendeta gitu ya udah menjadi penginjil lah bahasanya. Jadi ini anak mesti diajarkan menjadi baik benar. Jadi pengasuhan tuh dari kecil ya dari dengan baik ya sehingga 18 tahun sudah terbentuk PFC-nya, sudah siap berdakwah kemana saja di seluruh dunia dan sudah siap menikah. Dengan cara apa? Ya lo kalau ada acara apa lo temenin gitu kata dia gitu ya. Dia bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ingin anaknya terpengaruh pornografi, kecanduan games gitu ya. Dia bilang, anak tuh harus punya namanya child time, jadi kid time. Jadi anak-anak kita tuh mesti kita perhatikan secara penuh pada hari itu. Kita punya anak 3. Kita udah state in mind dalam diri kita, oh kalau Senin itu harinya kakak pertama. Berarti pada hari pertama itu, dari bangun terus sampai mau tidur, fokus kita kepada kakak-kakak ini. Kakak ini yang pertama ya. Kakak bangun, kakak ingat. Tapi tidak menghilangkan perhatian kita kepada yang duanya. Nggak ada Mbak Novi. Ya, hari Selasa, anak child time. Misalkan pertama Nita time ya, waktunya Nita, kedua waktunya Amir gitu ya. Di hari Selasa, Bapak Ibu fokus gitu ya, memberikan perhatian ya, sehingga tanpa menghilangkan perhatian kepada yang 1 dan 3. Nah, hari Rabu dalam hati kita ya dalam pikiran, ini untuk harinya si Sinta. Jadi dari pagi saya mau tidur kita tuh fokus sama Sinta tanpa menghilangkan perhatian kepada. Jadi anak-anak merasa dia diperhatikan, dia merasa bahwa kita fokus pada dia sehingga anak-anak ini berkembang menjadi anak-anak yang tadi apa ya namanya ya merasa diperhatikan, nggak kayak tadi mama sih sayangnya mau adek terus gitu ya. Jadi anak merasa dia juga diperhatikan. Jadi semuanya nah tapi jangan bilang sama anak pertama kamu hari Senin ya. Nanti kalau pas kita lagi nggak melakukannya, dia akan protes. Jadi cuman kita aja nih yang paham bahwa inilah waktunya Amir, waktunya Sinta, waktunya Dina misalkan gitu. Itu kata Marcus Selman ya. Kemudian ada namanya family time. Nah di family time inilah saya tambah dari Virginia Satir, kita berkomunikasi kumpul gitu ya. Tanya kemarin-kemarin tuh apa yang membuat kamu sedih gitu ya. Apa yang membuat kamu kecewa? Ini Papa, habis kemarin gini mama sayang sama adik aja. Terus kan kayak tadi kan dinamai oh maaf ya gitu kalau mama seperti itu. Nah kemudian kita rencanakan minggu depan kita mau ngapain. Kamu nanti mau ngapain? Kamu nanti mau perform apa? Jadi di family time ini setiap anak kemudian melakukan self declare ya. Aku bisanya murojaah surat Anaba, aku mau baca puisi, aku pengen nunjukin project aku. Jadi di family time itu saatnya
anak mendapatkan pengakuan tentang apa-apa yang dia lakukan. Jadi itu yang disampaikan oleh Mark Castleman dan Virginia Satir, supaya komunikasi itu baik antara kita. Nah, seringnya kan kita kalau udah family time itu kan ke mall, makan-makan, sambil nunggu makanan main handphone. Lah kapan Bapak Ibunya menanamkan spiritual moral etika, melakukan termometer perasaan pada keluarganya gitu. Ya. Begitu mungkin lebih kurang tadi siapa ya Pak Denny Iya, ya. baik. Terima kasih Bu Rahmi. Masya Allah ada poin-poin lagi nih yang buat Ibu Bapak bisa jalankan di rumah. Ibu ada pertanyaan lagi. Bagaimana memberikan pengertian kepada anak yang dipukul temannya? Kebetulan anak saya dipukul dan bercerita kejadian tersebut. Anak sudah diberi pengertian saat bulan puasa tidak perlu membalas karena Allah akan membalas dan laporkan saja ke guru. Sebenarnya emaknya juga sebel sama temannya, sudah diberikan pengertian seperti itu. Umurnya berapa Bu? Iya, ini nggak disebutkan, maaf, dengan Ibu Musripah, mungkin bisa di-chat anaknya umur berapa. Terus sudah diberikan pengertian seperti itu, anaknya malah menjawab, kakak akan membalas mah, biar Allah tidak perlu capek-capek membalasnya. Kan kakak dapat pahala gitu Bu, jadi gimana nih Bu? Jadi memang saya juga termasuk yang dimarahin suami saya waktu anak pertama ya, baru satu. Saya agak jauh dengan adik keduanya karena saya masih kuliah waktu itu. Jadi salahnya saya tuh pendidikannya masih yang tidak mengajarkan ego ya, mengajarkan egonya. Jadi anak-anak tuh diajarkan egonya karena di usia itu masih konseptual egosentrisme. Ini rumah aku, ini mama aku, ini TV aku, ini mobil aku, ini badanku, ini tubuhku. Jadi mengajarkan egonya. Jadi ketika kemudian dia mau mengekspresikan segala yang dia ingin sampaikan, kita luruskan ya, biarkan dia untuk tadi mengembangkan egonya. Jadi dia tidak mudah dikalahkan. Nah, waktu itu saya keburu memasuk peran ibu, harusnya peran ayah masuk itu ya, tentang ego itu ya. Jadi ajarkan ke rasa sayang, berbagi, tidak membalas. Jadi setiap berantem sama temennya, anak saya pulang nangis. Gitu. Jadi sama ayah sini gitu ya. Kata anak suami saya, kamu ngajarin anak laki kayak anak perempuan, kata suami saya. Lah kenapa bapak nggak didik anak bapak? Kenapa saya didik ya? Sama bapaknya diajak bercanda-canda, terus sama ayahnya tuh dibikin anaknya kesel gitu. Tadi bikin anaknya kesel. Kata ayahnya, tonjok ayah. Ayah jadi sansat. Nah, jadi besok ya, jadi anak saya tuh suka diganggu sama, masih 3 tahun. Nah, besokannya ketika kemudian dia udah mendapatkan, kalau dia kesel, dia boleh melampiaskannya, anak pembulinya yang sebelumnya itu kemudian dia balas, gitu ya. Dia membalasnya, dia mengembangkan egonya. This is me, gitu ya. Nah, akhirnya anak itu sama-sama masih 3 tahunan, gitu ya. Habis itu anak itu nggak pernah mengganggu lagi. Nah, seiring itu kita ajarkan, memang kalau udah mulai masuk TK gitu kan, udah mulai ada yang sharing, ibu, kehangatan, itu mama masuk gitu ya. Nah, pembentukan ego itu memang tadi yang emosi tadi juga di usia-usia TK tadi. Jadi pengasuhan memang nggak boleh sendiri, harus berdua ya, ada ayah dan ada ibu. Harus it takes two tango ya, artinya two to tango. Jadi mesti ada kerjasama. Bagaimana ayah mengembangkan egonya. Nanti ada satu pengasuhan yang nanti ada namanya Bang Aat ya, Ustadz Adriano Rusli itu yang mengajarkan bagaimana keayahan dan keibuan, fathering and mothering itu anak-anak. Nah, itu kasus di anak saya yang pertama. Setelah itu anak saya kan ikut taekwondo dan sebagainya sehingga dia pede. Ya, pede bukan hanya dia bisa tahu, tapi memang mengapresiasi apa potensi dia. Nah, anak saya yang ketiga laki-laki itu pinter gitu dan sebagainya, tapi secara itu dia nggak sosiable, dia sangat pendiam, pemalu gitu ya, dan rajin menabung. Nah, jadi dia tuh tetap kita kembangkan PD-nya, tapi saya udah juga nggak tahu kebentuk, akhirnya kemudian karena pendiam sering dibully, ya saya juga bilang nggak usah membalas gitu ya. Terus kan kita belajar tentang self defense intelligence ya, bagaimana kecerdasan membela diri, termasuk diantaranya tidak memakai handphone ketika lagi di jalan ya, menyimpan handphone ketika di kendaraan. Nah, itu mesti diajari anak kita ya. Jadi kemudian bolak-balik anak saya dibully di bus jemputan. Kemudian saya udah islah sama kepala sekolah, islah sama anaknya itu. Semua saya bilang okay, from this time, saya bilang mulai saat ini I give you permission to hit them, saya bilang.
kalau mereka nggak bully kamu. Jadi saya udah kasih SIM-nya, surat izin membalas. Nah sejak itu ketika sudah keluar surat izin membalas dari saya, dia lakukan itu. Nah kalau anak kita nggak pede, terlalu dimanja, nggak punya kemampuan untuk say no gitu, nggak akan terjadi walaupun kita ajarin, karena dia cemen gitu, dia nggak punya harga diri. Tapi harga diri ada, kita ajarkan nilai-nilai, akhirnya ketika dia tunjukkan perlawanan dia ketika dia dibully, dua anak itu yang kemudian di bus jemputan tuh nggak berani lagi, pindah sekolah dibully lagi karena anak pendiam ya. Akhirnya bolak-balik di kendaraan jemputan dibully, akhirnya dia lihat ibu, I swear kalau aku diperlakukan nggak baik lagi aku akan balas. Betul, besokannya dia membalas. Saya juga deg-degan juga nih, si ibunya akan gimana ya, karena sampai merah sama anak saya ditonjok. Tapi ibunya tahu siapa anaknya dan dia tahu siapa anak saya, jadi nggak marah. Jadi gitu sih, selain kita menunjukkan egonya, mengajarkan kecerdasan intelektualnya, mengembangkan kepercayaan dirinya, mengembangkan PFC-nya, dia banyak hal yang kita lakukan dalam pendidikan ini, nggak hanya satu-satu saja, sehingga mereka tumbuh ya menjadi anak-anak yang percaya diri, beradab, berakhlak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmi. Pertanyaan selanjutnya masih ada nih Bu. Saya langsung bacakan saja ya Bu. Monggo. Dari BPK Jatim dengan Ibu Indah. Bagaimana menjelaskan dan menasehati anak-anak cowok 3 tahun dan cewek 9 tahun untuk tetap semangat ibadah puasa dan tarawih dan baca Al-Quran ketika tidak ada sang ayah di samping karena tugas pemeriksa ketika bulan Ramadan. Biasanya sang ayah selalu mengajak ke masjid dan lain-lain. Bagaimana Bu triknya dan tipsnya Bu? Karena masih 3 tahun, masih kecil, ya contohin aja kalau pas ada. Yang penting dia tahu bahwa kebiasaan keluarga ini adalah beribadah, membaca Quran, sholat berjamaah. Gitu. Kalau dia 3 tahun ya, yang 9 tahun ya karena memang ayahnya nggak ada, dia juga mesti belajar di rumah. Mungkin dia jadi imamnya gantian nih, pas ayah nggak ada, berarti dia jadi imam seperti Pak Wildan tadi nih, anak kita menjadi imamnya gitu ya. Jadi Insya Allah sih kalau udah menjadi kehidupan sehari di rumah, walaupun ada on off-nya, sih tetap terbentuk ya kebiasaannya. Dan kalau masih 3 tahun rasanya juga ya tidak bisa juga dipaksakan karena dia memang masih terlalu kecil. Hanya menyontohkan saja. Yang 9 tahun dikasih tahu ya, istilahnya kalau adik nggak ada mama, nggak ada papa, mau anterin gitu ya, atau adik mau berangkat sama teman-teman. Lalu saya sampai sedih ya, kan suami kita kan suami saya kan kerja ya, sama seperti bapak-bapak ya. Artinya pulang ke rumah tuh udah kadang-kadang 8:30 karena masih di Cilengsi, kantornya di Kemenq ya. Jadi saya bilang, ayah aja gitu, Zaid sholat, saya bilang gitu. Ya gimana, orang dia udah nyampe rumah udah lebih dari Isya ya. Dia sholat subuhnya juga habis sholat subuh langsung berangkat. Jadi yang saya lakukan 1 Ahad. Nah, tapi kemudian memang kan seiring usia, akhirnya anak saya tuh kemudian kan main dengan teman-teman sebayanya. Nanti temannya yang manggil, Zaid, masjid yuk, gitu. Nah, udah kita pertemankan anak kita dengan teman-teman yang baik, yang bisa mengajak dia ke masjid, sholat. Jadi mendawamkannya, mengkontinukannya dengan media yang lain ya, selain ayahnya, bisa kita ibunya, bisa dengan mbaknya, atau juga dengan temannya, karena ada cucunya Bu Eli Risman itu pernah ya, itu ibunya setiap zuhur ya kan, kalau ibunya nggak kerja kan bisa anterin zuhur gitu ya, anterin asar gitu ya, kalau ibunya di rumah. Kalau ibu juga kerja juga kan mbak gitu. Jadi intinya sih mendekatkan anak dengan masjid, intinya sih ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmi. Ini adalah pertanyaan penutup pada kegiatan sharing time hari ini Bu Rahmi. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara psikologi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Bapak Ibu, untuk sharing time yang sesi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023 dengan tema Keluarga Hebat, Keluarga Kuat. Kami berharap untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu dapat kembali hadir di acara kelas parenting ini. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.